Jadi kita mulai ya. Soal kompetensi manajerial untuk tenaga teknis bisa dipakai. Soalnya kesehatan juga bisa dipakai. Dan guru juga bisa dipakai part satu. Karena kisi-kisinya sama. Yang diberikan sama. Dari mana Pak tahu Pak? Dari sini kisi-kisinya ya. Jadi kisi-kisi di mekanisme penerimaan P3K baik guru teknis dan kesehatan itu adalah manajerial adalah bertujuan untuk menilai komitmen, kemampuan, dan perilaku individu dalam berorganisasi. Ingat, dalam berorganisasi. Di soal nanti tentang organisasi. Yang dapat diamati diukur meliputi integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengolah perubahan, pengambilan keputusan. Inilah kisi-kisi yang akan diukur atau diamati atau diujikan dalam soal manajerial P3K guru, baik guru, teknis maupun kesehatan. Hari ini kita akan membahas tiga kisi-kisinya. Yang pertama integritas, kerjasama, dan komunikasi. Selanjutnya besok orientasi dan pelayanan serta pengembangan. Yang empat terakhirnya mengelola perubahan dan pengambilan keputusan. Jadi tiga kali Zoom manajerial sesuai dengan kisi-kisi. Oke. Kisi-kisi yang pertama adalah integritas ya. Integritas merupakan aspek penting dalam dinilai dalam P3K. Ini mencerminkan ya, ini kalau juga wawancara itu adalah integritas ya. Jadi kalau wawancara juga tuh integritas semua nilainya. Ya pengertiannya nih jujur, adil, amanah, tanggung jawab, disiplin, menjaga kepercayaan publik, meningkatkan kinerja. Ya inilah kejujuran, menepati janji, komitmen, menghargai pendapat. Ya ini seperti inilah ya. Membangun hubungan harmonis seperti inilah untuk kisi-kisinya ya. Tentang integritas. Ya ini nggak susah ya. Soal manajerial ini tidak susah. Yang susah itu kalau soal SJT, kompetensi teknis guru, itu yang susah. Kenapa? Pilihan gandanya sampai 5. Kalau ini cuma 4 bisa memudahkan. Nomor satu. Aduh, kok suaranya habis nih. Anda merupakan bagian dari sebuah tim dalam sebuah program instansi Anda. Semua anggota tim sepakat untuk mengadakan rapat hari Minggu. Namun Anda lupa karena berpergian ke tempat wisata bersama anggota keluarga Anda. Hal yang Anda rasakan adalah yang A. Ini gampang ya. Kalau soal manajerial itu sama sosial kultural tuh gampang. Kenapa? Jawabannya udah langsung nampak. Di P3K sebelumnya itu jawabannya udah langsung nampak, nggak ribet. Jadi jawabannya sama sekali tidak terpikirkan sebelumnya bahwa saya akan mengingkari kesepakatan untuk rapat. Merasa biasa saja, nggak baik ya. Kalau yang B ini nggak baik. Sama sekali tidak terpikirkan. Dia lupa. Baik terpikirkan, maka yang A juga nggak baik. Saya merasa bersalah pada semua anggota tim. Oke. Saya merasa malu pada diri sendiri karena mengingkari kesepakatan untuk rapat. Nah, tinggal Bapak Ibu jawab antara C sama D yang tentang sesuai dengan integritas. Ya, sesuai dengan soal integritas tadi. Tinggal yang manakah 4 poin, apakah D atau C, silakan dijawab. Ya, silakan dijawab di kolom komentar. Ya, silakan dijawab di kolom komentar. Ya, silakan dijawab di kolom komentar. Oke, sudah beberapa ada yang jawab. Saya cuma lihat yang beberapa aja ya. Oke, kalau saya Pak Ibu, saya milihnya ya integritas ya. Itu adalah tentang diri kita. Maka kalau ini ya D dulu lah. Merasa malu pada diri sendiri karena mengingkari kesepakatan rapat. Dia nggak komitmen, berarti merasa malu dia. Merasa malu itu adalah salah satu nilai integritas. Berarti D jawabannya. Yang ini 3 poin. Ini merasa malu dulu pada diri sendiri, baru merasa bersalah kepada semua anggota tim. Ya, sebaiknya pilih jawaban D dulu, baru yang C. Jadi D. D-nya 4 poin ya. D 4 poin. Soal, sekali lagi soal manajerial ini kita bahas dulu ya tentang integritas. Ini nggak terlalu sulit ya. Nomor 2. Rekan kerja Anda tidak masuk kerja secara mendadak karena anaknya demam tinggi pagi itu. Ia tidak sempat meminta izin kepada atasan yang sedang tugas keluar kota. Ia menghubungi Anda untuk memalsukan tanda tangan presensi kehadiran. Sikap Anda memalsukan. Maka carilah jawabannya. Kalau ini kan udah memalsukan maka nggak baik.
Berarti kalau gitu apakah A? Menuruti permintaannya nggak mungkin lah. Memalsukan kok. Menolaknya dan menyangka untuk tidak melawan kecurangan terkait presensi kehadiran. Iya, baik. Melaporkan kepada atasan agar mendapatkan teguran. Ya, ngapain dilaporkan kan gitu. Menolak permintaan tersebut dan membiarkan presensinya kosong. Ah, tinggal B sama D yang paling baiknya. Tinggal B sama D. Yang mana yang baik, Pak? Ya tengok aja kata-katanya yang lebih baiklah sebagai teman. Ya, sebagai teman ngapain? Mengingatkannya lah. Ya. Ini jawabannya tinggal B sama D. Silakan dijawab di kolom komentar. Iya, semua jawabannya B. Benar sekali ya. Jawaban 4 poinnya adalah di B, 3 poinnya di D. Ya, jadi soal manajerial itu soal paling mudah ya. Sosial kultural juga, wawancara juga. Yang buat pusing itu adalah soal kemampuan teknis SGT. Tapi pelan-pelan pasti bisa kalau sering membahas soal. Kalau ini gampang, kenapa? Karena pilihan ganda cuma 4. Ini gampang. Nomor 3. Bila nanti saudara-saudara lulus menjadi ASN P3K, tentu tugas dan tanggung jawab yang akan Anda dapatkan berbeda pula dengan saat Anda masih menjadi PHL di Pemda. Ini akan menjadi sebuah tantangan dan pengalaman tersendiri, apalagi instansi yang Anda pilih memiliki risiko yang sangat tinggi dalam mengambilan sebuah keputusan karena dapat menjadi sebuah masalah yang cukup besar bila keputusan itu diambil tidak sesuai dengan aturan yang berlaku saat ini. Dalam hal ini, salah satu tindakan terbaik yang dapat Anda lakukan jika nantinya Anda mendapat masalah saat melaksanakan tugas adalah, silakan. Kalau kita dapat masalah dalam melaksanakan tugas, mana yang lebih baik ya? Mana sih? Ya, silakan Bapak Ibu ya, jawabnya silakan dijawab ya. Mana yang lebih baik kalau kita tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dalam hal ini, salah satu tindakan terbaik yang dapat Anda lakukan jika nantinya Anda mendapatkan masalah saat melaksanakan tugas. Silakan Bapak Ibu jawab ya, silakan Bapak Ibu jawab soal untuk yang nomor 3 ini. Apakah A? Berkoordinasi dengan teman kerja yang lain untuk mendapatkan output yang optimal. Yang B, berkoordinasi dengan atasan untuk mendapatkan hasil yang optimal. Yang C, merencanakan untuk mengadakan diskusi dengan senior. Yang D, berkoordinasi dengan orang-orang kompeten di bidangnya untuk menyelesaikan dengan tuntas. Iya, jawabannya D lah, udah jelas ya. Jawabannya sudah jelas D. Kalau kita dapat masalah ya kita berkoordinasi dengan orang-orang kompeten yang di bidangnya untuk menyelesaikan masalah dengan tuntas. Iya, jawaban di D baiknya. Kita lanjut ke soal nomor 4. Anda sebagai ASN P3K harus berintegritas. Salah satu ciri orang yang berintegritas adalah, silakan ya, silakan dijawab dulu. Silakan nomor yang 4 dijawab dulu ya. Silahkan, yang untuk integritas, iya, jawabannya B ya. Berani melakukan koreksi atau mengambil tindakan atas penyimpangan kode etik. Iya, benar sekali ya. Jawabannya adalah yang B. Ya, jawabannya adalah yang B, berhubungan dengan integritas. Oke, jawabannya B. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, soal nomor 5. Anda bekerja sebagai seorang ASN P3K di instansi pemerintah Kabupaten Sukasuka. Hari ini banyak sekali pekerjaan yang harus Anda kerjakan, mengingat deadline yang sangat sempit untuk menyelesaikan tugas tersebut 10 menit sebelum waktu istirahat tiba. Atasan Anda mengajak Anda ke kantin guna membicarakan tugas yang berhubungan dengan Anda kerjakan. Apa yang Anda lakukan? Tiba-tiba atasan Anda mengajak Anda ke kantin. Padahal untuk menyelesaikan tugas tersebut 10 menit sebelum waktu istirahat tiba. Apa yang Anda lakukan? Silakan dijawab. Ya, silakan. Ini soal integritas. Sekali lagi ini soal integritas. Carilah jawaban yang dengan integritas ya. Ini jawaban integritas, soalnya integritas. Silakan dipahami soal integritas ya. Ada yang B, ada yang C, ada yang B, ada yang C.
Ya, jawabannya C Hmm. ya. Menolak ajakan atasan untuk kantin dan mengingatkannya dengan sopan agar menjaga profesionalisme kerja. Iya, C lah. Di sini kan mengingat deadline-nya sangat sempit untuk misalkan tugas tersebut 10 menit tersebut. 10 menit sebelum waktu istirahat tiba, atasan mengajak Anda ke kantin. Ini koma ini. Sebelum istirahat ya nggak boleh ke kantin lah. Jawabannya C lah. Ya. Sebelum istirahat ya nggak boleh ke kantin. Walaupun cuma 10 menit lagi, ya C. Untuk menjawab ini adalah C. Integritas. Kan jawabannya C. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, soal nomor 6. Sebagai sekretaris direktur utama perusahaan besar, Anda bertanggung jawab menyimpan proposal rahasia terkait strategi bisnis penting. Saat bekerja lembur, Anda menemukan kesalahan ketik yang cukup signifikan dalam proposal tersebut. Anda harus memutuskan tindakan terbaik untuk menjaga profesionalisme dan kerahasiaan dokumen. Apa langkah yang paling tepat yang Anda ambil? Pilihan jawabannya acak ini. Apa yang Anda paling tepat yang Anda akan ambil ketika Anda menemukan kesalahan ketik yang cukup signifikan? Silahkan dijawabnya. Silahkan dijawab. Ya, silahkan dijawab. Ya, silahkan dijawab. Apakah mengabaikannya? Nggak mungkin lah. Ini kan yang cukup signifikan. Sekali lagi ini soal integritas. Menemukan kesalahan yang cukup signifikan. Maka carilah jawaban yang paling baik. Iya, jawabannya A atau C. Benar. A atau C. Benar sekali. Jawabannya A atau C. Maka kalau kesalahan yang cukup signifikan dalam proposal, sebaiknya yang mana? C lah. Ya. Segera memberitahu direktur utama tentang kesalahan tersebut untuk mendapatkan instruksi lebih lanjut. Jadi C dulu, kita laporkan dulu. Jawabannya C ya, jawabannya C. Karena ini kesalahannya yang cukup signifikan. Jadi C jawabannya, C jawabannya. Lanjut kita ke soal nomor 7. Anda adalah seorang karyawan baru di sebuah perusahaan teknologi. Atasan Anda meminta untuk menyusun laporan presentasi yang digunakan dalam rapat besar esok hari. Saat menyusun laporan, Anda menyadari bahwa salah satu data yang diberikan oleh atasan Anda tampak tidak akurat. Anda tahu bahwa jika data tersebut tetap digunakan, hal ini dapat mempengaruhi keputusan strategis perusahaan. Apa langkah yang Anda ambil? Nah, silahkan dijawab. Silahkan dijawab. Ya. Karena ini Anda menyadari bahwasannya ada data tidak akurat. Bagaimana Anda? Karena kalau ini nanti digunakan bisa mempengaruhi keputusan strategis perusahaan. Apa langkah yang tepat Anda ambil? Silakan dijawab. Silakan dijawab di soalnya. Ya, silakan dijawab ya. Iya, jawabannya B, Bapak. Benar sekali, Bapak. Mencoba memverifikasi data dengan sumber lain yang depan dan melaporkan temuan Anda kepada atasan sebelum rapat. Iya, jawabannya ini ya. Jawabannya adalah B. Jadi nggak sulit ya soal manajerial itu. Kalau bisa dikatakan jangan sampai nilai manajerialnya ya. Kalau kan ada 25 soal tuh. Berarti 25 kali 4 nilainya adalah 100. Maka kalau bisa nilainya di atas 85 lah ya. Di atas 85 lah nilainya ya. Paling minimal itu 85 lah. Paling tinggi ya 100. Jadi mencarilah nilai di atas 85 biar baik ya. Kalau ini kecil lah ya. Nggak boleh nih. Harusnya udahlah di atas 90 biar baiknya atas 90. Nomor 8. Anda adalah manajer proyek di sebuah perusahaan konstruksi besar. Salah satu anggota tim Anda melaporkan bahwa terdapat perbedaan kualitas pada bahan bangunan yang baru saja diterima dari pemasok. Pemasok tersebut adalah rekan bisnis lama perusahaan dan memiliki hubungan baik dengan direksi. Di sini perbedaan kualitas, namun menggunakan bawa bahan yang tidak sesuai standar dan berdampak pada kualitas proyek dan reputasi perusahaan. Apa langkah yang Anda lakukan? Silahkan dijawab. Ini gampang. Soal integritas gampang. Silahkan dijawab soal nomor 8. Soal integritas. Jadi udah paham soal nanti apa kan? Tentang integritas udah paham jawabannya seperti apa. Iya, baik sekali jawabannya bola. Bapak lagi jawabannya ya. Bola. Jadi tidak terlalu sulit Bapak Ibu ya. Soal manajerial tidak terlalu sulit. Nomor 9. Ini tentang kisi-kisi integritas. Kita sampai komunikasi nanti.
Perusahaan tempat saya bekerja sedang mengalami kesulitan keuangan. Pendapat saya terhadap kondisi ini adalah, silakan dijawab. Silakan dijawab. Pendapat saya adalah, silakan dijawab. Ya, antara A dan C, Pak. Antara A dan C. Ya, benar sekali ya. Antara A dan C. Setiap perusahaan pasti pernah mengalami kesulitan keuangan. Saya mulai pekerjaan lain, nggak usah lah. Ya tinggal A sama yang C. Perusahaan tempat saya bekerja sedang mengalami kesulitan. Pendapat saya terhadap kondisi ini adalah, iya, perusahaan segera harus bertindak untuk mengatasi masalah ini. 4 poinnya di C. 3 poinnya di A. Benar sekali ya. Udah gampang lah ini ya. Nggak terlalu sulit untuk manajerial. Selanjutnya soal integritas nomor terakhir. Nomor 10. Anda adalah seorang karyawan apotek. Seorang membeli ingin membeli obat-obatan tertentu yang harus menggunakan resep dokter karena bisa membahayakan kesehatan. Dia tidak punya resep itu, namun pembeli tersebut memaksa ingin membelinya dan dia memberikan sejumlah uang kepada Anda agar mau memberikan obat tersebut. Apa yang Anda lakukan? Integritas. Silahkan dijawab soal integritas. Silahkan dijawab soal iya. Jawabannya adalah C. Saya menolaknya dengan mantap. Ya. Itulah tentang soal integritas. Ya, nanti modulnya sudah saya bagikan ya. Nanti jawabannya nanti ke link drive. Sekali lagi jawabannya ke link drive. Karena link drive itu nanti semua ada modulnya di situ dan jawabannya. Kita lanjutkan ke soal nomor pula. Kisi-kisi yang kedua adalah kerjasama ya. Kisi-kisi yang kedua kerjasama ini saya bikin banyak ya. Ini saya bikin juga contoh soalnya seperti apa. Nah, nih ya. Ini contoh soalnya seperti apa nih ya. Nah, nih ya. Ini contoh soalnya seperti apa. Ini dia yang nilai itu untuk soal tentang manajerial ya. Ya sama juga, situasi juga sih. Kemampuan mendukungkan kerja, keterampilan dalam menyelesaikan konflik, kemampuan berkomunikasi dengan jelas, komitmen terhadap hasil bersama. Tips menjawab soalnya adalah, pilihlah jawaban sikap mendukung kooperatif karena ini kerjasama ya. Hindari jawaban bersifat individualis. Prioritaskan pendekatan komunikasi yang transparan dan solusi bersama. Udah paham lah, ya gampang lah. Gak usah pakai tips pun. Jawabannya udah nampak di soal manajerial. Oke, kita jawab soal nomor 1. Anda adalah bagian dari tim kerja yang ditugaskan menyelesaikan laporan untuk presentasi penting di hadapan pimpinan. Salah satu anggota tim Anda terlambat menyelesaikan bagiannya karena alasan pribadi, sehingga mempengaruhi kelancaran kerja tim. Tenggat waktu semakin dekat dan tim harus menyelesaikan laporan. Apa langkah yang paling tepat yang Anda lakukan? Ya, silakan. Ya, silakan dijawab apakah mengambil alih, apakah mengadakan diskusi dengan tim untuk bagi kembali tugas anggota, menyampaikan keterlambatan tersebut dan kepada pimpinan untuk mencari solusi lebih lanjut, meminta anggota yang terlambat menyelesaikan tugasnya secepat mungkin tanpa bantuan tim lain. Salah satu tim Anda terlambat menyelesaikan bagiannya karena alasan pribadi, sehingga mempengaruhi kelancaran tim Anda. Tenggat waktu semakin dekat dan tim harus menyelesaikan laporan. Apa langkahnya? Silahkan yang paling baik ya, silahkan yang paling baik. Hmm. Silahkan, Pak, apa Bu? nggak bisa kelihatan soalnya Ya bisa apa Bu. yang di chat-chat sama ibu-ibu tuh. Oh jangan di chat ya, jangan di chat dulu, jangan chat ya, jangan di chat dulu. Oke. Oh, oh nggak bisa chat ya. Jadi kok di chat nggak nampak Bu ya langsung. Ya. Oh kalau chat nggak nampak. Soalnya ketutup sih. Iya iya bentar bentar. Ketutup soalnya, Iya Pak. bentar 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 bentar. Ini masih masih ketutup ini, masih ketutup. Masih. Sudah, enggak. Enggak, Pak. Buka, Sudah. buka. Aman, Pak Amir, udah aman. Oke aman ya. Iya, aman. Sudah aman, Pak. Sudah. Oke maaf Bu ya. Oke. Oke, kita lanjut ya. Ini soal jawabannya apa? Apakah mengambil alih pekerjaan anggota tim terlambat agar laporan selesai tepat waktu? Mengadakan diskusi tim untuk membagi kembali tugas anggota yang terlambat kepada semua anggota tim? Menyampaikan keterlambatan kepada pimpinan untuk mencari solusi lebih lanjut? Meminta anggota tim terlambat menyelesaikan tugasnya secepat mungkin tanpa bantuan tim lain. Ini kan harus tenggat waktunya masih ada nih. Ya, tenggat waktu masih ada. Timnya harus menyelesaikan laporan. Karena ini kerjasama,
Maka jawabannya cari kerjasama dong. Jawabannya adalah B lah. Ya. Mengadakan diskusi dengan tim untuk membagi kembali tugas anggota yang terlambat kepada semua anggota tim. Ya. Jadi ya kembali ke tim lah. Jawabannya B lah lebih baik ya. B adalah jawabannya ya. B adalah jawabannya. Mengadakan diskusi dengan tim untuk membagi kembali tugas anggota yang terlambat kepada semua anggota tim. Karena ini adalah kisi-kisinya kerja sama. Nomor 2. Anda baru menyadari bahwa salah satu rekan kerja tim Anda kesulitan menyelesaikan tugas penting karena kurangnya pemahaman tentang proses yang harus dilakukan. Di sisi lain, Anda juga memiliki tenggat waktu untuk tugas pribadi yang harus segera diselesaikan. Apa langkah paling tepat yang Anda lakukan? Silahkan jawabannya. Apakah menyelesaikan tugas Anda terlebih dahulu, kemudian membantu rekan kerja meskipun waktu yang tersedia sangat terbatas? Memberikan arahan singkat kepada rekan kerja tentang cara menyelesaikan tugasnya, lalu kembali ke fokus kepada tugas Anda. Ya, antara A dan B baik. Menyisihkan waktu untuk membantu rekan kerja sepenuhnya meskipun tertunda. Nggak boleh yang C. Yang C nggak boleh. Meminta rekan kerja Anda bantuan orang lain karena Anda harus memprioritaskan tugas pribadi Anda. Ya, nggak boleh juga yang D. Kita sebagai teman harusnya yang mana? Yang mana yang baik? Apakah A, menyelesaikan tugas Anda terlebih dahulu, kemudian membantu rekan Anda? Ataukah B, memberikan arahan singkat bagaimana solusi tugasnya, lalu lalu kembali fokus pada tugas Anda? Sebaiknya mana? Yang kerjasama terbaik ini yang mana? Kan gitu. Apakah A atau B? Ya, kalau saya pilihnya B ya. Memberikan arahan singkat, baru kembali lagi kepada tugas Anda. Fokusnya ke Anda. 3 poinnya adalah di A, di B adalah 4 poinnya. Ini kerjasama paling baik. Kenapa? Kasih arahan dulu karena temannya. Seperti ini cara menyelesaikannya, biar dia ngerjakan sendiri, baru kembali fokus kepada tugas Anda. Jadi jawaban A, B dulu ya, baru yang A. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya nomor 3. Anda bekerja dalam sebuah tim yang sedang menghadapi tekanan tinggi untuk menyelesaikan proyek sebelum tenggat waktu. Salah satu rekan kerja Anda kesulitan menyelesaikan tugasnya karena kompleksitas pekerjaan dan minta bantuan Anda. Namun, Anda sendiri sedang menghadapi proyek bagian yang sangat krusial dan membutuhkan fokus penuh untuk diselesaikan tepat waktu. Apa langkah yang paling tepat yang Anda lakukan untuk menangani masalah ini? Silahkan dijawab. Ya. Di sini sedang mengawati proyek yang sangat krusial dan membutuhkan fokus penuh untuk diselesaikan tepat waktu. Apakah A, memberikan waktu setelah menyelesaikan bagian krusial dan untuk membantu nilainya? Apakah B, mengidentifikasi apakah ada anggota tim lain yang bisa membantu rekan tersebut tanpa mengganggu tugas Anda? Apakah C, menanyakan rekan tersebut mencari solusi sendiri dan mengesampingkan? Ini nggak baik. Yang C nggak baik. Yang D juga nggak baik. Jadi enak untuk yang soal manajerial ini. Tinggal jawabannya dua. A atau B. Sama kayak tadi jawabannya ini. Sama kayak tadi. Nggak mungkin lah yang D ya. Nggak mungkin yang D jawabannya. A atau B. Memberikan waktu setelah menyelesaikan bagian krusial dari tugas Anda untuk membantu rekan tersebut menyelesaikan tugasnya. Ataukah B, mengidentifikasi apakah ada anggota tim lain yang bisa membantu rekan tersebut tanpa mengganggu tugas Anda. Ya. Di sini Anda harus fokus penuh. Ya. Kalau saya jawabannya nggak mau yang A, yang B lah. Ya, B. Mengidentifikasi apakah anggota tim lain bisa membantu rekan tersebut tanpa mengganggu tugas Anda. Karena ini sangat krusial. Ya. Sangat krusial dan membutuhkan fokus penuh ya. Pasti yang B lah jawabannya. 4 poinnya di B, baru di A 3 poinnya. B dulu. Ya. Tanpa mengganggu tugas Anda. Iya benar B dulu. Karena ini membutuhkan fokus penuh. Jadi jawabannya adalah yang B. Dan tugasnya sangat krusial. Nomor 4. Tim Anda sedang bekerja pada sebuah proyek penting, tetapi terjadi perbedaan pendapat di antara anggota tim mengenai metode terbaik untuk menyelesaikan tugas. Perdebatan mulai menghambat kemajuan proyek dan Anda merasa perlu mengambil langkah untuk mengarahkan kecapaian kesepakatan demi kelancaran proyek. Apa langkah yang Anda lakukan untuk mencapai kesepakatan? Ini gampang, ya. Gampang ini. Ya, carilah ini ada yang namanya perdebatan. Ya, jadi
Kayak mana kerjasamanya biar baik? Ya jawabannya nampak, udah langsung nampak jawabannya, langsung nampak ya, langsung nampak. Iya, jawaban Iya. terbaiknya udah pasti di A. Mengadakan diskusi tim yang terstruktur untuk mendengar pandangan setiap anggota, kemudian bersama-sama memilih solusi yang paling sesuai. Iya, jawabannya udah pasti yang A. Langsung nampak. Soal manajerial, sosial kultural tuh langsung nampak jawabannya. Nomor 5. Tim Anda diberi tugas misalkan proyek besar dengan tenggat waktu yang tepat, yang ketat. Di tengah proses, terjadi perbedaan pendapat yang tajam di antara dua kelompok dalam tim mengenai pendekatan strategis terbaik untuk mencapai tujuan proyek. Ketegangan semakin meningkat hingga mempengaruhi produktivitas dan sebagai pimpinan, Anda harus mengambil langkah untuk menyelesaikan konflik sekaligus memastikan proyek tetap berjalan sesuai rencana. Apa langkah yang paling tepat yang Anda ambil untuk mengatasi masalah ini? Silakan dijawab. Langsung nampak jawabannya kalau ini. Nggak mungkin menunda, ya. Nggak mungkin yang ini tinggal yang A sama yang B aja jawabannya ini. Ya. Silakan yang ini. Iya, jawabannya A. Mengadakan pertemuan untuk mencari kompromi, meminta kedua kelompok mengajukan solusi mereka dengan data pendukung, lalu memutuskan bersama pendekatan yang paling realistis. Iya, jawabannya adalah di A. Jadi bisa nilai 90 ke atas lah ya untuk manajerial ini nggak terlalu sulit. Karena langsung nampak. Dalam sebuah proyek tim, ini saya buat ya soalnya sebagai kisi ya. Dalam sebuah tim, Anda menyadari bahwa salah satu anggota tim tidak memberikan kontribusi yang signifikan, meskipun sudah beberapa kali diberikan tugas. Hal ini mulai mengaruhi kemajuan proyek dan membuat anggota tim lainnya merasa terbebani. Bagaimana Anda menyikapi anggota tim yang tampak kurang berkontribusi pada proyek? Apakah A. Mengajak anggota tim tersebut berdiskusi secara pribadi mengenai hambatan mereka hadapi dan mencari solusi bersama untuk meningkatkan kontribusi mereka? Ini ingat ya, kisi-kisinya kerjasama. Membicarakan masalah ini secara terbuka di depan anggota tim dapat memberikan umpan balik dan solusi bersama. Memberikan tugas tambahan yang lebih sederhana atau mengabaikan, nggak mungkin yang di mengabaikan. Ya, nggak mungkin yang di nggak mungkin mengabaikan. Iya, jawabannya udah pasti yang A juga. Mengajak anggota tim tersebut untuk berdiskusi secara pribadi mengenai hambatan yang mereka hadapi dan mencari solusi bersama untuk meningkatkan kontribusi mereka. Karena di sini dia tidak memberikan kontribusi, maka kita ajaklah diskusi dan mencari solusi bersama untuk meningkatkan kontribusi yang tidak aktif tadi. Nomor 7. Anda sedang memimpin sebuah tim yang terdiri dari anggota dengan berbagai latar belakang dan keterampilan. Selama proyek berjalan, salah satu anggota tim mulai menunjukkan penurunan kinerja yang signifikan dan tampak kurang berkontribusi dalam diskusi serta pengerjaan tugas. Hal ini mulai berdampak pada hasil proyek secara keseluruhan. Namun, Anda juga mengetahui bahwa anggota tim tersebut sedang menghadapi tantangan pribadi yang mungkin mempengaruhi kinerjanya. Bagaimana sikap Anda sebagai pimpinan menyikapi anggota tim yang tampak kurang berkontribusi pada proyek ini? Silakan dijawab ya, silakan dijawab. Ini gampang juga Ah, ya. Pak. Ya, langsung nampak. Jawabannya adalah yang A. Ya. Jawabannya adalah yang A. Jadi soal manajerial tuh jawab sosial kultural tuh langsung nampak jawabannya ya. Kalau SJT, nah itu baru nggak nampak. Nomor 8. Anda diberi tanggung jawab sebagai tim, memimpin tim, anggota unit kerja misalkan proyek yang kompleks. Setiap unit memiliki prioritas dan cara kerja yang berbeda. Selama proyek berjalan, beberapa rekan dari unit lain mulai menunjukkan ketidakpuasan terkait alur komunikasi dan pembagian tugas. Berarti masalahnya adalah ketidakpuasan terkait komunikasi dan pembagian tugas. Sementara Anda perlu memastikan semua bagian proyek berjalan sesuai jadwal dan kualitas yang diinginkan. Anda merasa perlu menjalin hubungan yang lebih baik agar dapat mengatasi tantangan tersebut. Anda sebagai pemimpin, apa yang Anda lakukan? Menjalin hubungan kerja yang lebih efektif dengan rekan dari unit kerja yang berbeda untuk menyelesaikan tugas bersama. Cari aja yang kerja sama tim. Sudah. Jawabannya apa? Iya, benar sekali ya. Jawabannya adalah yang A. Menyusun rencana kerja bersama dengan menetapkan tujuan yang jelas, pembagian tugas yang transparan, dan waktu misalnya yang terukur, serta menyepakati metode komunikasi yang paling efektif untuk seluruh tim. Maka jawabannya adalah yang A. Jawaban terbaiknya adalah yang A. Ini contoh soalnya adalah sesuai dengan P3K tahun 2023.
Silakan lagi nomor 4, nomor 9. Sebagai anggota tim di perusahaan, Anda menyadari bahwa rekan kerja Anda seringkali mengalihkan tugas yang seharusnya menjadi tanggung jawab mereka kepada Anda. Hal ini sudah berlangsung beberapa kali dan mulai mempengaruhi kualitas pekerjaan Anda serta keseimbangan beban kerja dalam tim. Anda merasa perlu untuk mengatasi situasi ini dengan cara yang tidak hanya profesional, tetapi juga konstruktif agar tidak mengganggu hubungan kerja yang baik di masa depan. Apa langkah yang paling efektif Anda ambil untuk mengatasi masalah ini? Ya, masalahnya adalah beban kerja orang lain dialihkan ke kita. Maka jawabannya adalah apakah A, mendiskusikan masalah ini dengan atasan, mencari solusi jangka panjang terkait pembagian tugas, dan masih ada pengawasan yang lebih ketat terhadap distribusi pekerjaan dalam tim. Nah, ini bagus ini. Ya A lah jawabannya kayaknya, nggak ada lagi yang lain. Mengajukan pertemuan dengan rekan kerja untuk bicara secara terbuka mengenai masalah ini dan menyarankan agar mereka lebih mandiri dalam menyelesaikan tugas dan tidak membebani anggota tim lain. Iya, bagus juga. Melanjutkan untuk menerima tugas, nggak boleh lah. Menjaga profesionalisme dengan menerima tugas nggak boleh juga. Jawabannya A sama B yang baik. Ya sebaiknya pilih yang A. 4 poinnya di A. 4 poinnya di A. Kita lanjutkan ke soal nomor berikutnya. Anda sedang bekerja dalam tim proyek besar yang memerlukan kolaborasi antar berbagai unit. Setelah melakukan penelitian mendalam, Anda mengusulkan sebuah ide strategis yang menurut Anda akan sangat bermanfaat untuk menyelesaikan proyek tersebut. Namun, setelah mendiskusikan ide tersebut, tim memutuskan untuk menolaknya. Sementara, ide yang diusulkan oleh rekan Anda yang lebih sederhana diterima dengan antusias. Anda merasa bahwa ide Anda masih memiliki potensi untuk meningkatkan hasil proyek, tetapi Anda juga menyadari pentingnya menjaga dinamika tim yang positif. Apa yang Anda lakukan setelah ide Anda ditolak, sementara ide rekan Anda diterima? Silahkan dipahami ya. Pak, saya ini tidak bisa baca soal. Soalnya chat jawaban itu ketutup soal sama jawaban. Udah Iya di, Pak, bener Pak. sudah aman. Nggak bisa, tetap nggak bisa baca soal saya, Pak. Bentar dulu. Saya pakai HP tetap bisa kok, Bu. Udah, Masih kelihatan Saya ini ketutup ketutup Pak. sama, sudah, iya, ketutup sama yang sudah, chat itu ini sih. sudah, Iya, Nah, masih Sudah, masih Pak. masuk. sudah Pak, bisa. Kalau lewat HP juga bisa. sudah Iya, nih, sudah, sudah, Bu. Tapi nampak lagi Bapak. Settingan HP. Bentar, bentar, bentar. Chatnya dibisukan, Bu. Iya, Bu, chatnya bisukan, Bu. Mm-mm. di Chatnya, bisu. chatnya dibisukan, Bu, jadi enak. Ya, bentar, bentar. Nggak mungkin saya bisukan chatnya. Party bisa no one, everyone chat can chat with no one. Dah, Bu. Pak, Dapat, Bu. Taruh, masih taruh, chat taruh, taruh. bisukan. Bentar dulu. Udah? Ibu melihatnya jangan landscape ya, Bu. Udah, Bu, udah. Udah nampak semuanya? Sudah, Iya, Pak, sudah. iya, Ah, aman. iya sudah. Sorry, Tapi sorry kalau ya. dijawab itu sama Udah aman, aman, nggak nampak pesertanya lagi. ketutup. Nggak nampak lagi. Cuma ada yang chat. Aman, Pak. Aman, Iya, sudah Bapak. aman. Aman kan? Mohon Iya. maaf, saya Sudah aman, Pak, aman, aman. Pak. Oke. Ya, silakan jawab. Ya, silakan jawab dulu. Haus pula saya. Silakan jawab. Anda sedang apa? Baca dulu. Anda ngasih ide, tapi ide Anda nggak diterima. Sedangkan ide rekan kerja Anda diterima. Itu biasa dalam rapat seperti itu. Jadi, bagaimana kita menjalankannya? Ah, itu. Silakan dijawab nomor 10. Ayo, Bu, nomor 10 dijawab, Bapak Ibu. Dijawab di chat. Nggak nampak lagi nggak chatnya? Yakinlah saya. Silakan dijawab. Eh, nggak bisa ngechat ya? Tidak bisa, Pak. Nggak bisa Tidak ngechat. Aduh, aduh, aduh. Nggak bisa ngechat, Pak. Chatnya disable, Pak. Bentar, bentar, bentar. Chatnya Bapak nonaktifkan, Pak. Gimana mau ngechat? Gimana? Oke, oke, udah, ada. Silakan jawab. Silakan jawab. Oke, aman, Pak. Bisa? Iya, silakan jawab. Mohon maaf ya, silakan jawab. Mohon maaf. Iya, ya jawabannya adalah yang B. B. Benar sekali ya, B.
Menerima keputusan tim tanpa keberatan. Iyalah, namanya juga kerjasama. Menerimalah hasil rapat. Jawabannya adalah yang. Silakan lagi nomor 11. Makin lama makin panjang, soal. Ya. Makin lama makin panjang. Yang ini saya nggak mau jawab. Saya langsung kasih 1 poin. Nah, biar enak jawabnya. Silakan. Silakan dijawab A, B, C tinggal jawabannya. Silakan dijawab nomor 11. Ya. Anda memimpin sebuah anggota tim profesional latar belakang proyek sedang berjalan hubungan kolaborasi erat anggota tim dengan masing-masing anggota bertanggung jawab atas bagian tertentu dari proyek tersebut. Meskipun sudah ada penjelasan awal mengenai pembagian tugas, beberapa anggota tim merasa kesulitan dalam memahami dan menjalankan tugas mereka secara efektif. Dalam beberapa kesempatan Anda juga mendapati bahwa ada ketidaksesuaian dalam penyelesaian tugas yang menyebabkan keterlambatan dalam proyek. Apa langkah efektif yang Anda ambil untuk memastikan setiap anggota tim dengan jelas peran tanggung jawabnya? Ayo, silahkan dipahamin nomor yang 11. Apakah A, mengadakan pertemuan rutin dengan setiap anggota tim untuk mengevaluasi kemajuan mereka dan memberikan penyelesaian tugas yang diperlukan berdasarkan perkembangan terbaru sambil memastikan semua anggota tim memiliki pemahaman yang sama mengenai tujuan proyek? Iya, baik sekali yang A. B, menyediakan pelatihan atau sesi workshop khusus mengenai pemahaman peran dalam proyek serta menjelaskan bagaimana setiap tugas berhubungan dengan keseluruhan tujuan proyek agar anggota tim merasa lebih percaya diri dalam menjalankan tanggung jawab mereka. Oke. Memperkenalkan sistem pembantuan tugas secara real time di mana setiap anggota tim melaporkan kemajuan mereka setiap hari, tetapi tanpa memberikan banyak ruang bagi mereka. Yang nggak usah dulu. Yang A atau yang B? Yang A lah. Mengadakan pertemuan rutin untuk melihat, memantau perkembangan terbaru. Jawabannya adalah yang A. Langsung nampak soal sepanjang-panjang pun jawaban manajerial langsung nampak. Silakan nomor 12 dipahami dan dikerjakan sendiri ya. 12 13 ini. Nah, 12 13 baru kita masuk komunikasi. Silakan. Nomor 12 silakan dibaca sendiri. Iya. Sama jawaban kayak tadi. Iya, benar sekali ya. Jawabannya adalah yang A, Pak Ibu ya. Mengadakan pertemuan awal ya. Ini karena sama ya. Soalnya mirip-mirip. Jadi saya miripkan kenapa biar nanti udah paham, paham langsung mana yang harus dikerjakan. Kalau kerjasama seperti ini kan langsung gitu aja. Jawaban adalah yang A. Benar ya, jawabannya adalah yang A. Silakan lagi dipahami soal nomor 13. Anda sedang memimpin sebuah proyek yang melibatkan berbagai anggota tim dengan kalian berbeda. Agar proyek dapat berjalan lancar, sangat penting bahwa setiap anggota tim memahami peran dan tanggung jawab mereka dengan jelas. Namun, Anda menyadari bahwa beberapa anggota tim tampak bingung tentang apa yang seharusnya mereka kerjakan. Anda ingin, soalnya sama, ya soalnya sama. Mohon maaf, soalnya sama. Mohon maaf ya, mohon maaf, soalnya sama. Habis berarti. Untuk komunikasi, untuk namanya soal kalian ini habis nih. Dihapus dulu. Nah, cuma sampai 12. Untuk kerjasama telah selesai, kita masuk ke soal yang namanya komunikasi ya. Komunikasi ya, soal komunikasi. Sekali lagi soal manajerial tidaklah sulit ya. Komunikasi efektif dalam tim, nah ini dia. Memahami pentingnya komunikasi, ya ini seperti inilah. Menjaga hubungan baik, pengambilan keputusan, mengolah perubahan, kalau dalam konflik, mengolah konflik, meningkatkan kinerja tim, pelaporan, dan lain sebagainya. Kita baca kisi-kisinya aja malas kan gitu. Enakan langsung ke soal. Kenapa? Langsung nampak kan gitu. Nomor 1. Anda perawat jaga di sebuah ruangan perawatan. Kondisi pasien semakin kritis dan Anda tidak mampu mengatasinya. Anda ingin meminta bantuan dokter penanggung jawab ruang perawatan tersebut. Saat masuk ke ruang dokter, Anda mendapati dokter sedang berbicara dengan pasien lain yang berkonsultasi masalah kesehatannya. Sikap Anda adalah, ingat, ini soal komunikasi. Ini soal komunikasi. Ini soal komunikasi. Bagaimana komunikasi yang baik? Ketika ada pasien kritis, saat masuk ke ruang dokter, dokter tadi sedang berbicara dengan pasien lain. Bagaimana kita menyampaikan ke dokter itu? Pak dokter, ini ada pasien yang kritis.
Nah, iya, bagus sekali. Jawabannya adalah yang C. Saya berusaha mencari celah saat dokter tidak berbicara dengan pasiennya untuk menyampaikan kondisi pasien di ruang perawatan. Iya, jawabannya adalah yang C. Nomor selanjutnya, nomor 2. Saat sampai di kantor, Anda diminta oleh atasan Anda untuk membuat laporan kegiatan kantor yang harus diselesaikan pukul 12. Pukul 11.30, file laporan akan di-print. Ternyata terkena virus. Tindakan Anda silakan dipahamin. Tindakan Anda silakan dipahamin. Gampang ini. Kena virus ngapain kan gitu. Silakan dipahami komunikasi dalam teknologi kalau ini kan. Silakan dipahamin. Iya, bola, benar sekali. Saya akan berusaha merecovery file laporan untuk di-print bila sampai pukul 12 belum terkumpul, sampaikan kondisi tersebut sampai tetap melanjutkan laporan tersebut. Iya, jawabannya adalah yang B, ya. Yang B, merecovery lah, kena virus yang bisa di-recovery, berarti dia berusaha, dia punya namanya skill, berarti jawabannya adalah yang B. Nomor selanjutnya, nomor 3. Dalam sebuah proyek penting, Anda memimpin tim yang terdiri dari berbagai individu, ya. Belakang kalian berbeda, tim ini seringkali mengalami hambatan dalam komunikasi yang menyebabkan misinterpretasi dan ketidaksesuaian dalam penerapan ide. Beberapa anggota tim merasa tidak cukup didengarkan, sementara yang lain merasa komunikasi tidak cukup jelas. Anda perlu mencari solusi untuk memastikan semua anggota tim dapat berkomunikasi secara efektif dan memastikan proyek berjalan dengan lancar. Apa langkah terbaik yang Anda ambil meningkatkan komunikasi dan kinerja tim? Anda di sini sebagai pemimpin tim. Silakan dijawab. Apakah A, mengadopsi sistem komunikasi dua arah, di mana semua ide dicatat dan dipertimbangkan secara terbuka dalam rapat, namun hanya melibatkan anggota tim yang memiliki peran teknis yang relevan, yang nggak baik ini. Mengadakan sesi pelatihan komunikasi secara berkala untuk tim, namun hanya memfokuskan pada keterampilan komunikasi verbal dengan hanya meningkatkan kemampuan bicara dengan mendengarkan anggota. Ini kurang baik juga. Tinggal yang C sama yang D, ya. Tinggal yang C sama yang D. Menyusun panduan komunikasi tim yang mencakup aturan dasar cara menyampaikan ide, waktu yang tepat untuk berbicara, serta cara mendengar yang baik, dan memastikan anggota tim mengikuti pedoman secara ketat. Apakah yang D, membuat forum diskusi terbuka yang memungkinkan semua anggota berbicara secara giliran, namun tetap memberikan kesempatan berbicara lebih banyak kepada anggota yang lebih aktif dan dominan dalam diskusi? Silakan dijawab. C atau D, ya, C atau D. Di sini adalah masalahnya tidak cukup didengarkan, sementara yang lain merasa komunikasi yang dilakukan tidak cukup jelas. Anda mencari solusi untuk memastikan semua anggota tim dapat berkomunikasi secara efektif dan memastikan proyek dengan lancar. Apa langkah terbaiknya? Biar timnya merasa cukup didengarkan. Oke, silakan. Apakah D atau yang C? Menyusun panduan komunikasi tim. Apakah membuat forum? Ya inilah jawabannya D lah. Membuat forum diskusi terbuka yang memungkinkan anggota berbicara secara bergiliran, namun tetap memberi kesempatan untuk berbicara lebih banyak kepada anggota yang lebih aktif dan dominan dalam diskusi. Ya jawabannya inilah. Ya. Jawabannya D. Lebih baik yang D ya. Kenapa? Karena ini forum biar jelas ya. Biar jelas, biar efektif komunikasinya adalah yang D ya. Kenapa yang D? Yaitu masalahnya adalah komunikasi. Kita lanjutkan ke soal nomor 4. Anda tengah mengalami konflik antara dua anggota tim yang berbeda pendapat. Apa langkah pertama yang Anda lakukan? Silakan dijawab. Ya, silakan dijawab nomor 4. Silakan dijawab soal nomor 4. Gampang lah, nomor 4 ini gampang. Iya, nomor 4 jawabannya gampang. Anda tengah menghadapi konflik antara dua anggota tim yang berbeda pendapat. Apa langkah pertama yang akan Anda lakukan? Iya, B ya. Mencari tahu lebih banyak, lebih dalam akar permasalahannya sebelum mengambil keputusan. Jawaban terbaiknya ada di B. Ya, jawaban terbaiknya ada di B. Kita lanjutkan ke soal berikutnya nomor 5. Silakan dibaca. Apa langkah pertama yang paling efektif untuk membantu tim beradaptasi dengan perubahan yang sedang berlangsung?
Silakan dijawab. Nomor 5. Silakan dijawab nomor 5. Iya, bola. Benar sekali ya, bola. Menyediakan pelatihan yang memadai untuk tim serta membuka saluran komunikasi dua arah untuk mendengarkan kekhawatiran mereka. Karena sini yang paling efektif membantu tim beradaptasi dengan perubahan yang sedang berlangsung. Ya buat pelatihan lah. Jawabannya adalah yang B. Perubahan kurikulum misalnya kalau di guru dan perubahan lainnya. Perubahan kepala sekolah dan lainnya, ya jawabannya adalah yang B. Nomor selanjutnya. Bagaimana Anda menyampaikan pesan perubahan kepada seluruh tim agar dapat diterima dengan baik? Udah. Menyampaikan pesan kepada seluruh tim agar diterima dengan baik. Pesan perubahan kepada seluruh tim agar diterima dengan baik. Silakan dijawab. Ya, silakan dijawab. Iya, menyampaikan pesan melalui berbagai persoalan komunikasi, email, tatap muka, dan forum diskusi agar semua anggota tim menerima informasi dengan cara yang sesuai. Benar sekali, jawabannya adalah yang B. Menyampaikan pesan melalui saluran komunikasi, baik email, tatap muka, dan forum diskusi. Jawabannya adalah yang B. Kita lanjutkan ke soal nomor berikutnya. Bagaimana Anda melibatkan tim dalam proses perubahan untuk mengurangi hambatan dan meningkatkan keterlibatan mereka? Silakan dijawab lagi untuk soal nomor 7. Silakan dijawab untuk soal nomor 7. Kalau manajerial, sosial kultural ngajarnya nggak terlalu sulit, ya gampang. Yang payah itu SJT. Makanya SJT soalnya saya bikin banyak. Ya kenapa? Ya emang kalau nggak paham nanti kata-katanya sulit itu kalau SJT. Kalau ini gampang, langsung nampak jawabannya. Jadi beruntunglah yang punya sertifikasi sebenarnya. Kenapa? Karena ya EJT-nya nilai sempurna. Iya, jawabannya B ya. Membentuk tim pergerak perubahan yang terdiri dari perwakilan anggota tim dan memberikan mereka tanggung jawab dalam proses perubahan. Jawabannya adalah yang B. Nomor selanjutnya nomor 8. Anda memimpin sebuah tim dari anggota berbagai karakteristik latar belakang beragam, termasuk beberapa anggota yang lebih introvert dan lainnya lebih ekstrovert. Dalam sebuah proyek yang sangat penting, komunikasi yang efektif antara anggota tim sangat dibutuhkan. Salah satu anggota tim mengungkapkan kesulitan dalam berkomunikasi secara terbuka dengan anggota tim lainnya karena merasa pendapatnya tidak didengar. Sebagai manajer, bagaimana Anda menanganinya? Silahkan dijawab. Ada dua tim ini ya, dua tim ini ya, silahkan dijawab. Ini jawaban udah nampak lah nih ya. Anda sebagai manajer ya, Anda sebagai manajer, udah nampak jawabannya nampak. Ya, jawabannya antara mana? Ya, antara B, apakah B ataukah C? Mengatur pribadi dengan anggota yang masih tidak didengar sambil memberi penekanan, nah nggak usah ini. Yang B, memperkenalkan metode komunikasi yang lebih formal seperti rapat tertulis atau platform komunikasi tertutur untuk memastikan bahwa semua anggota tim baik introvert maupun extrovert memiliki ruang untuk menyampaikan ide secara organisir. Baik. Mengadakan sesi team building yang fokus pada pengembangan keterampilan komunikasi dan empati anggota tim sambil mengenali tuntutan yang rapat yang lebih terbuka untuk mendorong partisipasi aktif dari semua anggota tim. Yang D, meminta anggota tim yang lebih ekstrovert untuk lebih mendominasi dan dalam rapat lebih mudah disampaikan dengan harapan ini nggak usah dulu. Tinggal B sama C. Apakah memperkenalkan metode komunikasi yang lebih formal ataukah mengadakan sesi tim building yang berfokus pada pengembangan keterampilan komunikasi yang lebih baik sebagai manajer? Ini kan berkaitan juga dengan yang namanya tadi integritas, kerjasama, dan komunikasi. Iya, jawaban saya adalah C juga. Mengadakan sesi team building. Jawabannya adalah 4 poinnya di C, 3 poinnya di B. C dulu ya. Mengadakan sesi team building yang berfokus pada pengembangan keterampilan komunikasi dan empati antar anggota tim. Jawabannya adalah yang C. Nomor terakhir, nomor terakhir belum. Nomor 9 dulu ya, nomor 9. Anda memimpin sebuah tim lintas fungsi dalam proyek transformasi digital perusahaan yang melibatkan pengembangan produk baru. Dalam prosesnya muncul konflik komunikasi antara anggota tim yang memiliki perspektif dan kepentingan berbeda, seperti tim pengembangan produk yang ingin mengutamakan kualitas dan tim pemasaran yang fokus pada kecepatan peluncuran.
Untuk menjaga keberhasilan proyek, Anda perlu mengelola komunikasi di antara mereka. Apa langkah strategis yang paling efektif untuk menyelesaikan konflik ini tanpa mengorbankan tujuan proyek yang memastikan komunikasi tetap berjalan? Silakan dijawab. Nggak mungkin yang B menggunakan otoriter, nggak mungkin ya. Silakan dijawab. Yang D sudah saya kasih tahu poin satunya, nggak mungkin juga. Tinggal A dengan yang C. Silakan dijawab A dan C. Apakah memfasilitasi rapat pemecahan masalah untuk mendalami perbedaan perspektif dan mencari solusi yang menguntungkan kedua pihak sambil menetapkan prioritas yang jelas untuk tujuan proyek agar setiap tim tahu bagaimana menyelaraskan komunikasi di antara mereka. Ataukah yang C menciptakan ruang diskusi. Sekali lagi Anda pemimpin ya, Anda pemimpinnya. Sebaiknya apa ya? Diskusi di mana setiap anggota tim menyampaikan konten mereka secara bebas meskipun tidak semua ide bisa diimplementasikan untuk mendorong pemahaman yang lebih baik di antara tim ya. Silakan dijawab ya, silakan dijawab. Apakah A atau yang C? Masalahnya apa nih? Timbul konflik ya. Timbul konflik, muncul konflik komunikasi antara anggota tim, perspektif dan kepentingan. Ya. Kalau timbul konflik, ya cari solusi lah. Jawabannya adalah yang A ya. Kalau timbul konflik, cari solusi. 4 poinnya di A. Ya nih, mencari solusi. Ya. Cari solusi. Jawabannya adalah yang A. Lanjutkan ke soal nomor 10. Silakan Bapak Ibu baca soalnya nomor 10 ya, nomor 10. Silakan dibaca dan dijawab ya, silakan dibaca dan dijawab. Ya. Silakan dibaca dan dijawab soal nomor 10. Soal nomor 10 silakan dibaca dan dijawab. Ya nomor 10. Besok ya. Besok sore ya. Kalau sore di siang ya. Nanti malam nih saya sedikit lagi sih kerjakan ya. Ada 45 soal lagi tentang pemanasan 44 ya. Pemanasan 44 tryout ya. Jadi tryoutnya nanti sampai 6 ya. 3 udah, 3 lagi yang belum. Ini masih dibuat. Nanti yang terakhir nanti tentang yang namanya soal-soal yang mungkin saja mirip ya dengan soal chat nanti ya. Nanti kalau ada FR-nya juga saya bagikan kalau ada FR kan. Tunggulah dulu ada yang mau ujian dulu. Sabar aja ya. Nanti besok tryout keempat saya bagikan di pukul besok Jumat ya. Jumat berarti setelah Jumat lah saya bagikan ya. Untuk tryout part 4 pemanasan tryout semua ya dari SJT sampai Mansowan ya. Silakan nomor 10 Pak Ibu ya. Soal terakhir ya nomor 10 ya. Silakan dijawab nomor 10. Sebagai manajer tim dalam proyek besar yang melibatkan anggota tim dari berbagai departemen profesional yang berbeda, Anda menghadapi tantangan komunikasi yang semakin kompleks. Beberapa anggota tim merasa kurang dihargai dan tidak memiliki kesempatan untuk menyuarakan pandangan mereka. Sementara yang lain merasa terlalu sering diganggu dalam pengambilan keputusan. Konflik ini berisiko memperlambat kemajuan proyek. Bagaimana Anda sebagai tim mengatasi masalah komunikasi, memastikan partisipasi yang setara, setiap anggota tim jangka panjang proyek? Apakah A. Menyusun dan menerapkan kebijakan komunikasi yang ketat di mana hanya pihak tertentu yang berwenang memiliki input dalam pertemuan, menghadiri pembicaraan yang tidak relevan dan menjaga efisiensi. Yang B. Mendorong alat komunikasi digital terpusat sebagai platform kolaborasi untuk memungkinkan setiap anggota tim memberikan kontribusi mereka tanpa batasan waktu atau ruang, namun dengan pengawasan yang ketat untuk mencegah informasi yang tidak relevan. Apakah yang C, membentuk kelompok kecil yang dapat berfungsi sebagai mediator untuk memfasilitasi komunikasi antara berbagai pihak, serta menjalankan sesi refleksi rutin mana setiap anggota tim memiliki kesempatan untuk berbicara langsung dengan Anda tentang pengalaman mereka yang memberikan umpan balik. Oke. Menetapkan pertemuan rutin dengan agenda yang jelas, namun hanya melibatkan perwakilan dari setiap departemen untuk menyaring informasi yang diperlukan dan menghindari perdebatan tidak produktif sambil memberikan umpan balik hanya berdasarkan hasil yang dicapai. Udah nampak lah jawabannya ya, cuman C lah ya. Cuman C, nggak ada lagi yang lainnya. Jawabannya cuman C ya. Sebagai mediator karena terlibat konflik ya. Terlibat konflik. Jawabannya C ya. Jawabannya adalah C. Nanti jawaban ini saya masukkan ke link drive ya. Jadi nanti Bapak Ibu, saya masukkan ini jawabannya ke link drive. Link drive itu nanti udah saya kasihkan. Cara bukanya adalah seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi udah saya buat sini link drive-nya ya, tinggal buka saja ya. Tinggal buka saja ini link drive-nya. Di sini nanti ada banyak nih ya, ada juknis, ada manajerial, ada kompetensi teknis, ada paket ya yang belum
di-zoomkan nanti ya, tinggal ABK sama asesmen ya. Sabar Bapak Ibu ya. Saya lagi juga membuat tryout ya. Nanti saya zoomkan juga ini asesmen dengan ini yang ini untuk SJT-nya ya. Yang ini sudah ya, tinggal yang ini tinggal di-zoomkan modul ABK ya, modul 5. Ini udah semua ada jawabannya juga. Jadi tinggal buka-buka saja dan nanti yang ini akan saya masukkan ke manajerial ya. Jadi berpisah ini manajerial. Ini soal manajerial nanti banyak juga ya. Ini banyak juga sudah saya kerjakan juga beberapa ada yang siap. Saya letakkan lagi sini. Jadi ya dibuka ya, dibuka jangan dibiarkan yang telah dikasih. Kalau link tryoutnya nanti saya kirim pakai langsung ke grup WA. Tapi kalau yang link ini perlu disimpan. Kenapa? Karena ini banyak. Tinggal paket mansowan satu ya banyak lah ya. Di sini banyak ya. Jadi dibuka dan ya mau dikerjakan boleh, nggak dikerjakan juga boleh, mana baiknya saja ya. Ini sosial kultural, nah, saya pisahkan ya, sosial kultural, saya pisahkan, ini juga wawancara ya, ini ya. Mansowan, nah ini ya, paketnya semuanya di sini. Jadi Bapak Ibu tinggal dilihat ya, tinggal dilihat-lihat saja. Jadi jangan lagi tanya Pak, paketnya di mana Pak? Disitulah paketnya, nggak lagi di mana-mana. Ya paketnya disitulah ya. Jadi paketnya adalah di ya tadi tuh ya. Di apa namanya? Di drive ya, di drive. Tadi mana soal tadi? Ya silakan ya Bapak Ibu ya. Untuk yang di drive-nya silakan dipahami sendiri ya. Ya Bu Siska ada apa Bu Siska silakan tanya. Ya ini tanya, saya tanya jawab ya Bapak Ibu ya. Karena manajerial nih soalnya gampang lah, nggak langsung pening karena dua jawabannya sudah bisa dipahamin, langsung pahamin. Asal paham kisi-kisinya ya. Kisi-kisinya asal paham. Yang pertama integritas, yang kedua adalah tadi itu eh, kerjasama, yang ketiga adalah komunikasi udah selesai ya. Besok adalah orientasi pada hasil, pelayanan publik. Nah ini dua dua ini dulu lah ya, dua dulu atau tiga lah, tiga dulu atau dua dulu besok, pelayanannya tiga. Jadi seperti itu ya, dua dulu nih. Ini karena besok nih agak-agak panjang soalnya orientasi pada hasil dan pelayanan publik ya. Dua lagi besok pada jadwalnya. Baru yang ketiga tentang pengembangan diri, mengolah perubahan dan pengambilan keputusan. Soal ini berarti 20 soal kan? 25 soal. Kalau 25 soal dibagi 3, dibagi 8, maka masing-masing 3 nih. Ini 3, 3 soal, 3 soal, 3 soal, 3 soal, 3 soal, 3 soal, 3 soal. Mungkin ada yang 4 soal di salah satunya. Karena 3 kali 8, 24, tambah 1, 25. Maka ini kisi-kisinya di sini ya. Kisi-kisinya di sini. Jadi mungkin soalnya ya ini 3 soal masing-masing kisi-kisi. Ya silakan Bapak Ibu ya yang sesi tanya jawab ya. Kirim linknya Pak. Ya, Pak, ya silakan Bu. Ya silakan. Pak, mau tanya, itu kan kalau misalnya yang tahap 2 itu cuman untuk memenuhi formasi yang masih kosong kan ya? Mm-mm. Benar Bu. Kalau formasinya Oke, ada yang kosong ya kasih ke tahap 2. Kalau nggak ada ya ngapain habis. Ya, berarti kalau cuman 4 itu aja berarti? ya nggak ada lagi Bu. Selesai. Oke, oke. Makasih, Pak. Oke ada lagi tanya kan? Kalau manajerial sosial kultural gampang lah saya jelaskan ya. Tapi kalau SJT ya emang harus benar-benar karena soal dalam. Oke, paham? Aman Bu? Ada lagi tanya kan? Udah bisa lah ya? Ya, Pak. Nah, silakan Bu. Silakan. Aman. Hmm. Ada lagi? Tanya kan? Aman ya? Pak, Oh, silakan saya Bu. saya dari Maaf Bu ya, Kabupaten Bandung. saya ambil makan ya, ambil makan kerupuk. Di Kabupaten Bandung itu formasi untuk PAI hanya 25, sedangkan pendaftar itu 530. Adakah sedikitnya Bu? Kebanyakan PAI di Kabupaten Bandung itu sudah serdik semua guru PAI-nya. Ibu, Jadi sedikitnya. kemungkinan, ya saya sudah serdik. Tapi kemungkinan yang serdik itu lebih dari 25, Bapak. Bagaimana ya, Pak ya? Tapi Ibu bersaingnya soal wawancara sosial kultural dan manajerial. Ibu fokus ke situ aja. SJT jangan lagi ikut Zoom. Yang dikerjakan adalah manajerial, soskul, dan wawancara. Soalnya udah saya kasih, tinggal Ibu baca aja. Nanti saya upload soal baru di situ. Itu aja Ibu pahamin. Nanti Bu. Oke, Pak. Jadi Ibu harus gini biar menang. Menangnya gimana? Berarti nilainya adalah wawancaranya harus nilainya Bu ya. Saya kasih tahu nilai Bu ya. Biar menang Bu. Biar menang ya. Manajerialnya itu rata-rata yang kemarin yang nilai tinggi itu sampainya 88, 90. Maka Ibu harus di atas 90 manajerialnya biar langsung menang gitu kan.
Baru sosial kulturalnya kan nilainya 80 tuh. 4 kali 20. Orang lain dulu biasanya dapat 77. Nggak ada 77 emang, tapi jarang. 75. Hmm. Ya, 77 ada juga. Nah, ini lebih gampang ini. Ini ibu harus dapat ya di atas 77 lah. Kalau 75. Wawancaranya harus di atas 36. Nggak boleh di bawah ini. Nah, ini bisa menang lah. Ya, harus di atas ini semua. Minimalnya 36, minimal 75, minimal 90. Baru bisa menang. Karena nilai kemarin tuh yang ini adalah nilai tinggi-tingginya. Minimalnya ya, nilai minimal tinggi ya, nilai minimal tinggi. Jadi inilah kalau untuk menang ya. Silakan dipahami aja yang Mansowan ya. Silakan Bu Nur Sofiatul Azmi. Pak. Ya, silakan Bu Nur Sofiatul Azmi. Silakan Bu. Bu Nur, silakan. Iya, iya, saya dengan ini saya. Ya, silakan Bu. Langsung aja Bu. Kan ini mengenai soal SJT, Pak. Ini bukan, ini manajerial. Enggak, yang mau saya tanyakan ini, Pak, mengenai soal SJT. Nah, silakan. Nah, gini, Pak. Kan dalam beberapa soal yang saya baca itu tempat saya bingung pilihan jawabannya, Pak. Nah, kira-kira saat kapan kita memilih jawaban untuk mendatangi konselor atau intinya yang konselor yang turun tangan lah untuk menghadapi siswa yang bermasalah itu. Dan saat kapan kita sebagai guru berbicara secara pribadi dengan siswa yang bermasalah untuk menemui solusi mereka, Pak. Kalau bisa sama contohnya sedikit, Pak. Ya, nanti lah Bu di SCT selanjutnya Bu ya. Tunggu aja SCT selanjutnya Bu ya tentang ABK Bu ya. Kalau di sini nggak mungkin Bu ya. Ini kan Oh, manajerial ya. anu juga Pak, yang ingin saya tanyakan satu aja Pak. Nanti Bu ya itu Bu nanti saya tahu tuh sama soalnya. Tapi sekarang Bu, nantilah saya buat soalnya yang mana yang Ibu bilang itu kalau tanpa soal nggak enak. Oke Bu. Satu lagi Bu. Iya, iya. Tapi ada yang mau saya tanyakan lagi satu Pak. Kan gini, formasi Lombok Timur itu kan sedikit ini Pak, cuma 500 untuk guru. Nah, Nggak Ibu. kebetulan Guru apa? guru PGSD. Nah, tapi untuk formasi PGSD Kuotanya itu berapa? kuotanya itu cuma 250. Banyak Nah, lagi. sedangkan kan pelamarnya hampir 2000 ini Pak. Nah, Kalau tak Mak, Ibu ada sekarang cerdik. enggak. Wah gawat nih. Sedangkan kan sekarang kan dibuka ini untuk apa namanya pendaftaran gelombang kedua. Kebetulan saya punya temen bisa dia daftar, bisa dia lanjut, tapi kira-kira formasi sisa kuota yang mana yang akan mereka rebutin ini Pak? Bingung saya kenapa mereka bisa lanjut gitu. Itu pun saya nggak tahu Bu. Ya saya nggak ada. Itu nggak ada Indonesia yang gelombang kedua itu kayak maju saya nggak tahu. Kalau bisa lanjut ada kuota, berarti ada kuota dipisahkan di situ. Iya kan Bu? Kalau mereka bisa lanjut, berarti ada kuota yang dipisahkan. Kan gitu simpelnya. Bener nggak? Ya sih, tapi kan sedikit masalahnya formasi kuotanya di Ya sini. kan? Berarti dari 250 ini ada kuota yang dipisahkan gitu loh Bu. Maksud saya. Paham saya Bu? Iya, iya, iya. Hmm. Kalau gini Bu, 250 ini 2000 orang yang daftar. Maka yang 2000 ini itu kemungkinan ya banyak punya cerdik ini. Kenapa? Kenapa? Karena piloting satunya terbaca pula di P3K. Ya, berdoa-doa aja lah Bu. Semoga ada yang nggak ada cerdik ini 2000 ini 250 yang nggak ada cerdik. Kalau 250 yang ada cerdik, maka selesai. Nggak ada lagi yang ya selesai lah. Pertandingan selesai. Ketika 2000 orang ini 250-nya ada cerdik, selesai permainan. Ini banyak pula 2000. Kok banyak kali Bu 2000 Bu yang daftar kayak PGSD? Ya, begitulah. Banyak soalnya apa namanya jurusan yang lain melamar ke PGSD. Iya, emang iya banyak kali. Aduh, sayang kali. Ibu dari mana, Bu? Ya, Dari mana, Ibu? dari Lombok Timur, NTB. Alah, banyak kali pula buat ininya, pendaftarnya. Aduh lah. Dari dulu memang seperti ini. Kalau dulu kan hampir hampir 3000 malah kemarin untuk PGSD itu Kuotanya. untuk pelamarnya. Wah, Tapi untuk apa namanya? Untuk kuotanya itu cuma 125 kalau tidak salah. Itu tahun 2023. sekarang 250 pelamar banyak kali. Semuanya ke situ pula. Aduh. Iya, Harusnya nih, itulah saya bilang. Harusnya ini untuk guru SD aja. Harusnya. iya, tapi ya begitulah. Pemerintah salahnya itu dikasih peluang untuk yang lain. Jadi makanya kelabakan guru SD ini. Kasihan juga semua bisa masuk.
Iya, betul, Pak. Ya, jadi Benar, Pak. ijazahnya SD nggak ngapain bisa PGSD kan kemana-mana. gitu. Jadi kasihan memang. Inilah kadang-kadang Betul. nggak di apa namanya, nggak dipikirkan dulu. Sepertinya diabaikan guru SD itu, Iya, Pak. nggak dipikirkan dulu programnya. Kenapa? Ini emang nggak adil untuk guru SD ya. Bukan saya bukan saya membela guru SD, bukan ya. Memang nggak adil aja gitu. Ketika semua jurusan bisa ke PGSD, yang nggak adil aja untuk mereka yang ngambil kuliah jurusan PGSD ya. Tapi kalau udah terlanjur yang udah menang ya mau gimana lagi ya, namanya pemerintah yang punya aturan. Saya juga nggak bisa menyalahkan pemerintah. Yang saya kesalkan, kenapalah hanya guru SD yang bisa dimasuk semua jurusan. Tapi kalau bisa guru SD masuk ke SMA enak juga. Ini nggak bisa. Jadinya aneh aja nih kalau program pemerintah ini. Tapi ya udahlah. Mau gimana jalanin aja, Bu. Ya silakan Bu Indri. Ya silakan Bu Indri. Silakan Bu Indri. Bu Indri silakan. Iya, iya Pak, saya dari Tegal Pak, dari Jawa Tengah. Ya silakan Bu. Saya Iya, maaf, mau maaf, Bu. nanya Pak itu kalau seandainya waktunya kayak udah mepet gitu ya Pak, gimana ya Pak buat mengantisipasinya karena ke pengalaman tahun kemarin tuh kayak kekurangan waktu gitu nah itu untuk Waktu itu mepet Pak. itu Bu. Itu waktu Gimana? mepet. Saat ujian kan Bu? Iya kalau ujian Pak, kalau ujian itu kan kayak kurangan waktu kalau tahun kemarin gitu. Ya, karena kalau waktu itu adalah satu panik. Iya akhirnya jadi buyar gitu ya Pak, jadi Hmm. konsentrasinya aduh apalagi itu Ya, kayak benar. Yang kedua itu nengok orang banyak. iya, Yang ketiga nggak percaya diri, ya kan? iya, Yang keempat adalah kurang yang namanya apa sesuatu apa namanya itu sangar apa namanya itu berani, kurang berani. Jadi cara beraninya gimana? Cara percaya dirinya gimana? Ya belajar di waktu sebelum subuh. iya. Nah, Sebelum subuhnya buat itu Pak, buat zikir Pak. sebelum subuh itu belajar Bu. Ya. Oh iya. Jadi kapan belajarnya sebelum subuh? Biar biar kenapa sebelum subuh? Karena otaknya langsung nyerap pagi hari itu. Biar Oh, PD situ. Jangan pula belajarnya pada waktu malam. Gak boleh iya. habis Zoom ini gak boleh belajar lagi sebenarnya tidur. Bangunnya jam berapa? Iya, Jam 2, Pak. jam 3. Saya setiap hari bangun jam 2, jam 3 nggak jadi soal. Nah, Gitu ya Pak ya. Iya itulah Pak. Iya, bangunnya tahun sebelum kemarin saya subuh. sudah ikut bimbelnya Bapak, cuman Ya. nilainya udah tinggi, tapi yang lain lebih tinggi, dikalahkan sama P1 juga, Ya akhirnya udah, turun Pak. ada PH1, ada P2 yang kemarin tuh. Ya udah. Iya. Sekarang kalau belajarnya Bu, sebaiknya sebelum subuh. Kalau mau memang mau nilai tinggi, kenapa? Karena memang masuknya otak itu memang lagi fresh-freshnya sebelum subuh. Bangun jam segitu, udahlah tuh freshnya. Tapi jangan sekarang belajar. Kebanyakan gini guru-guru nih nggak paham. Iya. Belajarnya sekarang, habis ini belajar lagi ya. Itu nggak bisa, tidurlah. Iya, iya. Malam Ya dulu Pak, boleh terima kasih. belajar. Bangunnya pagi jam 3, jam 4 itu mantap belajar. Tidur dulu baru belajar, bukan belajar dulu baru tidur, kebalik. Oke? Oke, Silakan terima kasih. biasa biar satu lagi apa? Banyak latihan, Bu. Tryout ini banyak latihan. Besok ada tryout di sore hari jam-jam 3 saya berikan. Tryout terus, Bu. Nanti ada waktunya besok. Besok udah saya berikan waktunya. Ya, Pak Ardiansa silakan Pak Ardiansa dua lagi ya. Mohon maaf dua lagi. Sebelum ini ya dua lagi ya selesai nih. Ardiansa sama Heni Mulyanti silakan. Pak Ardiansa silakan. Mohon Ya, maaf. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak Amir. Waalaikumsalam. Saya mohon Assalamualaikum. maaf sambil makan. Silakan makan kerupuk. Alhamdulillah sudah memberikan waktunya Pak Amir untuk bertanya saya. Saya dari Jawa Barat, Sukabumi, Pak Amir. Kebetulan Ya. saya mengajar bidang studi PJOK di SMP ya. Kumaha Damang? Alhamdulillah, Damang. Silakan Pak. Kenapa Pak? Ya, ini yang jadi pertanyaannya gini, Pak Amir. Saya teh yang daftar itu 200, yang diambilnya 60. Trik dan solusinya bagaimana ya ini kaitan dengan Ini PJOK? PJOK ini berapakah serdiknya? Kalau kemarin itu yang serdiknya udah pada lulus, tapi nggak tahu yang sekarang. Yang Yang P1-nya ya, piloting satu, Bapak masuk nggak piloting satu? enggak, saya piloting 3 kemarin baru itu tes kemarin yang piloting 3 PPG kemarin. Ya, di sini Pak, peluangnya, kalau grupnya ya, PJOK. PJOK ini rata-rata Ya, nilainya, kalau 200 orang gini, berarti Bapak harus dapat, nah PJOK ya. ya. Ya harus, ini berarti seperempatnya. Seperlima lah kita anggap, seperempat lah.
seperempat. Kalau nilai 575 nggak masuk, 585 ke atas lah. Kalau 58 ya kalau 58. kalau lawan yang ada Serdik, kalau lawannya ada Serdik 30 aja, makin naik nih. Iya. Iya kan formasinya ada 60, yang datanya itu yang daftar itu 200, Pak. Nah, iya, kalau ada 200 orang ini Serdiknya 30, makin naik Ya. lah Pak, harus di atas 600. Masalahnya nggak kelihatan yang serdiknya gitu yang sekarang gitu. Nggak bisa Pak, emang nggak bisa kelihatan. Oh. Karena Jadi, ini jadi solusi belajarnya gimana, targetnya itu yang jadi pertanyaan itu, Pak nilai Amir. Bapak harusnya 600 baru menang. Harus berapa, Pak? Kalau mau aman nilai 600. 600. Iya. Berarti SJT-nya berapa kira-kira, harus berapa? Mansoswalnya harus berapa kira-kira untuk buat persiapan latihan soal lagi itu. Yang harus dicapai. Intinya semua ototan 600 Pak, taruh ya. Kan nilai 450 tuh. Yang kedua 100, 4 kali 25 100. Ini 80. Baru 4 kali 10 40. Nah, berapa harus dapat 600? Ya, tinggal dikali-kali ya. Ini 450. Nggak mungkin total dapat ini. Biasanya paling tinggi itu kalau di ini kan 390 lah di sini. Taruh lah. Di sini bisa 90. Sini 70. Ini 40. Dapatkah 600 nih? 480. Dapat 610. Ini Pak, totalnya Pak. Wawancara dapatkan dia 40. Sosial kulturalnya 70. Wawancaranya 90. SJT-nya Bapak mesti 390. Artinya dapat nilai berapa tuh? 5 kali 70. 5 kali 70 lah kita anggap. 70 soal jawabannya 5. Yang lain jawabannya 4. Bisa dipahami Pak? Bisa dipahami Pak? Bisa dipahami Pak? Iya, sinyal. Halo Pak. Bapaknya kemana? Ya, Bu Ani Heni Mulyanti, silakan Bu Eni. Bu Heni Mulyanti, ya silakan. Bu Eni Mulyanti, silakan Bu. Bu Eni Mulyanti, silakan. Lihat. Bapak, ya Namanya. ini, halo Bapak, makasih Silakan. waktunya. Iya, Gini silakan. Pak, saya dari Kabupaten Garut. Saya sebelumnya belum pernah sama sekali ngikutin tes. Soalnya dulu saya dari tendik ya Pak. Iya. Nah, udah itu langsung saya PGSD. Nah, kan saya belum serdik, belum apa. Sebelumnya sih tadi udah dijawab juga ya sama si Bapak. Saya berapa Bu Harus fotonya? berarti pertanyaannya gini, pengen kalau lolos berarti nilainya harus lebih dari 600 kayak gitu ya Kotanya Pak. berapa Soalnya kotanya? Kotanya berapa dulu? kotanya 325. Daftarnya? Yang daftarnya banyak Pak, hampir 1000 kalau nggak Wah, salah. nggak bisa emang ya, harus 600 ke atas kalau mau lolos. Berarti harus 6. 100 Paling lebih. tinggi itu nilainya berapa Pak kalau 6, semua benar? ini ya, 670. Ini Bu. Oh, yang ini. Hmm, Oh, iya iya. 670. Iya. Harus Soalnya harus di atas 600 Bu. Kalau mau dapat tempat harus di atas 600. Kalau mau dapat tempat langsung. mm-mm, Tapi kalau iya, misalnya di nilai tengah, kalau udah 600 tuh Bu, Ibu peringkat atas. Itu menurut saya. mm-mm, Ibu targetnya harus 600 lebih. Jadi jatuhnya kapan? Jatuhnya kan nggak jauh-jauh kali. 58 iya. udah bisa menang itu. 585 udah bisa menang. Tapi kan nggak Hmm, enak. Target 585 kalau jatuh, iya. enak target 600 lebih. Kalau jatuh ke situ harinya sama aja. Ya. Iya iya. Target 590 ke atas lah kalau mau menang. Kalau udah Iya, 600 ke atas sih udah duduk di rumah aja minum kopi, menang itu. iya iya. Paham, Bu? Soalnya iya Pak paham. Soalnya dulu kan saya di perpustakaan Pak. Iya, tinggal baca lagi aja Bu, gampang Iya, kok Bu. Oke. iya.
Makasih Ya, Bapak. oke, Bu. Sehat-sehat ya Pak. Iya, Bu. Belum makan nih, Bu. Mohon maaf ya saya Iya, mengganggu. gak apa-apa Bapak. Hobinya makan. Tiara Novita, silakan. Bu Tiara, silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Sekali lagi sebelum saya mohon maaf, Bu, ya sampai makan. Kenapa biar ngantuk saya? Silakan, Bu Tiara Novita. saya salah satunya guru BK dari Jambi, Pak ya. Nah, yang ingin saya tanyakan memang kuota saya pada saat ini 80 Ibu SMA. orang. Apa, Pak? SMA. Ya, SMA. Yang mana, Bu? SMA 11 Jambi, Kota Jambi. Oh, bisa singgah ya, Bu. Saya Tebu, Bu. Tebo ya, Pak. Oke. Oh, gini nah, Pak. Memang kuota saya itu ya saya ini kan adanya namanya kebetulan di Jambi ini sudah nggak ada jurusan saya sudah nggak ada P1 sama K2 ya Pak ya. Nggak ada. Nah, Di Jambi itu nggak ada P1, nggak ada P2. Silakan, Bu, lagi. kan kebetulan kan saya yang termasuk yang database BKN Pak ya. Yang Nah, daftar berapa, Bu? Yang daftar? yang daftarnya itu kurang dari anunya Pak, 76 cuma Pak. Ngapain, Bu, lagi nanya-nanya? Mau minum kopi aja lah. Cuma yang ingin saya tanyakan tuh Pak, apa misalnya nilai saya itu lebih rendah nih daripada yang gelombang kedua karena saya lihat Udah. gelombang Lagi. kedua ini sudah bisa. Udah. Masalah lagi pening-pening. Udah, Ibu udah menang. Apalagi? Oh gitu ya Pak. Hmm. Soalnya untuk yang gelombang Udah, kedua ini gelombang kedua nggak usah Ibu pikirkan. Ibu kan ini prioritas. oh gitu ya Pak ya. Takutnya saya gitu Jangan Pak. takutnya. Juknisnya udah jelas. Oh oke lah Pak. Makasih Pak. Enaknya lah kayak gini nih. Lo lah menang dia tanpa intinya jaga kesehatan ya. Ya, makasih Pak ya. Ya. Selamat, Bu, ya. Ya. Minum kopi, Be. Minum apa lagi? Santai lah Tapi dulu. harus juga belajar loh Pak. Kalau Ya, enggak belajar untuk menambah pengetahuan baik. ya. Tapi Ibu gelak-gelak lah. Nah, selamat, Bu. Nah, Ya, kadang-kadang ada yang baik, kadang-kadang kabar yang lain ya. Jangan Ya. pula disamakan rezeki ya. Beda-beda rezeki. Ya. Ya, oke, Bu. Silakan ini, Bu. Mbak Eriana Rahayu Nitya, kami bisa cek nanti ke Jambi. Eriana Rahayu Nitya, silakan, Bu. Sekali lagi, saya mohon maaf ketika saya makan sambil bicara karena nggak biar ngantuk. Silakan, Bu Eriana Rahayu Nitya. Saya nggak ngerokok. Bu Eriana, silakan. Bu Eriana. Nggak ada, habis. Parhati. Oh, Parhati. Halo Pak. Ya, Bu Parhati, mohon maaf ya. Parhati ya. Par, artinya jauh. Hati yang jauh. Silakan hati yang jauh. Parhati. Oh, Bu Parhati, ngomong lah, Bu. Cek. Assalamualaikum Pak. Bu Parhati, mana dia? Nggak ada. Anissa. Eriana Pak, Eriana. Iya, Bu. Iya, Pak. Ya, Anissa dulu, Anissa. Iya, Pak. Gini, Pak, saya dari Bandung Barat. Nah, di sini sebagai guru SD di tempat saya itu yang mendaftar guru sebanyak 1.500. Sedangkan kuotanya itu cuma 40. Mati Nah, kita. untuk guru SD sendiri itu kuotanya cuma 20. Nah, itu bagaimana, Pak? Bentar. Nah, Ini Ibu, iya bentar. Ibu yang bentar dulu. Ibu ngambil apa tadi? Kuotanya Ibu ngambil apa, Bu aja? Ibu, nyalakan lagi tuh audionya. Ibu ngambil apa, Bu Anissa tadi, Bu? Kuotanya berapa, Bu Anissa? Kuota guru SD yang Ibu ambil berapa, Bu? Oh, Bu Anissa. Ngomong lagi, Bu. Soal tadi nggak saya. ya 20, Pak. 20 guru SD. Iya, guru SD cuma 20. Yang Nah, daftar? kalau total guru 40, nah yang daftar 1.500-an, yang lolos administrasi itu Yang 1.500-an. guru SD berarti daftarnya lebih banyak, kan gitu. Iya, Ibu, ada cerdik. iya. Belum, Pak. Ini ya kemarin ikut piloting 2. Nggak terbaca pula, Bu. Iya. Dan nangis lah, Bu. Aduh, meninggal. Iya, Pak, ini udah 3 kali daftar P3K, tapi nggak bisa ikut tes Udah, karena ini nggak ada formasi terus, Pak.
Ya nangis lah Bu. Ya nggak tahu Ini kabupaten soal saya saya mah langsung aja Bu ya. Saya ini dikit orangnya saya ya orangnya formasinya. nggak mau ngasih harapan Bu. Saya orangnya langsung ceplos-ceplos, nggak mau ngasih harapan. Kalau menang ya menang, Iya. kalau kalah ya kalah. 20 guru SD kuotanya, ya udah pasti Cerdik piloting satu lebih dari segitu karena udah ada piloting satu kemarin terbaca. Ketika P1 terbaca dan mereka akan bersaing dengan Cerdik yang ada. Kenapa nyerbunya ke guru SD semua? Karena yang tadi yang belum P3 kan punya Cerdik, merasa punya Cerdik, serbu aja guru SD bermain di Cerdik. Maka kesempatan Ibu saya katakan berat 1% lolos, 99% KO. Artinya karena Ibu nggak terbaca, tunggulah tahun 2025 ya untuk menang karena punya Cerdik kan gitu. Iya, Tahun insya Allah. 2006. Ya kalau mau nangis sekarang nangis aja nggak masalah. Iya, iya. Karena rezeki lain-lain. Saya ngasih tahu yang sebenarnya Halo. P1 terbaca, ketika P1 terbaca maka kuota yang 20 itu udah habis, udah selesai. Mohon maaf Bu ya. Saya mohon maaf sekali. Ajarlah nggak bagus-bagus apa ya tapi namanya Pak, itu tahun depan ada juga P3K. Ya, mohon maaf Bu. Mohon maaf orangnya langsung aja nggak mau saya kasih harapan. Bu Asari, Ternyata Pak. itu karena kuotanya terlalu sedikit, nggak mungkin lagi tuh. Itu pasti Cerdiknya lebih banyak. Bu, Iya, terima kasih Pak. mohon maaf Bu. Asari, silakan Pak Asari. Piloting Laura terbaca. Ya, P1 terbaca, piloting satu terbaca, piloting dua Kalau piloting 3 Pak. nggak mungkin lagi, apalagi itu. Kalau kuotanya yang daftar itu formasi 300, yang Nah, mendaftar 420. Itu masih bisa nilainya harus menang, berapa? masih bisa menang kalau ini. Ini namanya masih bisa menang. Dipotong-potong aja ini, ya nilainya Ibu 575 ya udah menang ini. 575 udah menang kalau ini. Kalau ini gampang masih bisa ada menangnya kalau ini. Kalau kota 20 yang daftar 800 600 ya nggak mungkin menang. Itu nggak ada Cerdik. Susah kalau itu. Kalau ini kuota masih bisa untuk menang kalau ini bersaing. Oke, Bu. Pak Asari, silakan nih. Pak Bas orang lagi ya. Pak Bas orang lagi. Aduh nggak tahan saya nih. Pak Asari, silakan Pak Asari. Asari. Muhammad Haikal lagi Pak. Nggak ada Pak Asari. Muhammad Haikal lagi Pak. Izin tanya Pak. Siapa ini? Haikal Pak. Muhammad Haikal. Ya Pak. Ntar dulu Pak, di bawah nanti nggak enak pula Pak, antri dulu Pak. Ya mohon maaf Pak. Asari nggak ada, turunkan. Dandelion, mohon maaf Pak, kalah sabar dulu Pak. Pak Dandelion, Ibu Dandelion, Ya, Pak. silakan. Ya, Pak. Saya dari Jawa Timur, guru SD. Kota Kuotanya 6. mati kita. Yang Yang daftar daftar 280. berapa? Saya sudah 280. Ibu sudah Cerdik. Sudah Cerdik. Ah, ini enak Tapi nih. Ada menang nih. Ntar dulu. ya tapi Kota 6. ya Yang daftar 280-an. 280, anggaplah 300. Anggap yang pening-pening. Ya. Dah, yuk Yang setahu saya yang sudah Cerdik, yang sudah punya Cerdik itu 40 sampai 50 ya udah itu yang bersaing. orang. Bersaing di Mansoswannya ya, Pak ya? Ya, anggaplah 60 orang. Anggaplah 70 orang sama yang PH tuh. Satunya enggak ada, Pak. Bukan PH tuh, pilotnya satu. Walaupun satu ya. Anggaplah 70 orang. Atau 80 orang lah. Berarti yang 240 hanya menyelenggarakan, hanya menyemarakkan. Ya enggak? 240, 220. 220 hanya menyemarakkan ini. Menyemarakkan pertandingan. Mereka pasti KU. Anggaplah segini Iya. yang tadi. Tipsnya Pak, biar Mansoswannya tinggi itu Ya Ibu pahami aja kisi-kisi ini Bu. Nanti kan saya kasih semua kisi-kisinya. Itulah soalnya Bu, mirip-mirip. Ya. Mansoswan. Nilai Ibu harus di atas manajerialnya. Kalau mau menang Bu ya. Ya kalau mau menang ya. kali ini. Di atas 94 lah. Biar aman. Ya, baru sosnya di atas 72. Wawancaranya harus sempurna. Paling sedikit 38 lah. Ini bisa menang kalau ini. Karena ini rata-rata nilai yang paling tinggi kemarin. Yang paling kita anggap tinggi lah nilai untuk Mansowani ya. Segini nilainya. Kalau mau menang. Karena kan saya lihat
kemarin member, berapa nilai sih yang paling bagus? Nah, ada yang 94, 72, 78, 74 kan gitu. Inilah kalau mau menang, langsung mau menang. Tapi kuotanya 6, ya kalau saya bilang sempurna semua jawaban menang lah, Bu. Iya. Untuk soal SJT-nya kan kalau cerdik kan Nggak sudah penting, nilai maksimal. nggak usah penting, nggak penting. Ya, nanti kalau TIS mengerjakannya yang SJT-nya itu, Kerjakan aja, Bu. iya, tapi tetap fokusnya di Imam Saswani itu ya, Ya. Pak. Sabar dulu. Ini kan 6 nih, yang menang ini 80, ya kan? Ketika semuanya imbang, tahu imbang, Bu? Iya. Imbang nilai ibu di manajerial, sosial kultural, wawancara imbang, diambil nilai SJT yang paling tinggi. Oh, gitu. Makanya fokus dulu ke mansowan. Bikinlah mansowan sempurna dulu, Bu. Jangan fokus SJT. Paham, Bu? Ya, paham, paham, paham. Bikin mansowan dulu yang sempurna. Kalau bisa salahnya cuman pokoknya nilai sempurna lah, biar langsung menang aja. Biar langsung menang. Tapi kalau ketika nilainya sama, maka ditengok nilai paling tinggi SJT. Tapi ibu saran saya fokuslah mansowan, nggak usah baca SJT. Kenapa? Karena peluang untuk seimbang tuh sedikit sekali, Bu, ya. Paham, Bu? Peluang untuk Iya, Pak. hanya seimbang itu nggak mungkin, sulit. Oke, Bu, paham, Bu? Ya nggak mungkin. Paham. Ya, sekali lagi ini 18 orang nih kacau ini. Bu, Danielnya udah. Oke, Bu Nita, sudah Bu Nita. Silakan Bu Nita. Ya Pak, gini, Nah, kebetulan kan saya kemarin 2023 itu ikut juga. Nah, sisa yang nggak lulus dari 2023 itu 58 orang. Nah, setelah kemarin lolos administrasi itu 80 orang yang lulus administrasi, sedangkan kuota kita 56 kuota Ibu ngambil untuk formasi apa? berkelas ini. Ya, Ngambil formasi apa? berkelas. Ibu guru apa, Gimana Bu? Pak? Ibu ambil formasi apa? Guru PGSD. PGSD 56 orang. 56 orang yang diambil sekarang. Yang daftar 83. Yang daftar 80. 80 yang cerdik. Nah, itu dia Pak, belum tahu cerdik itu terbaca itu yang Yang piloting 1. terbaca, Bu. Piloting 1 terbaca. Piloting 2, piloting 3 terbaca di pendaftaran yang kedua. Satu dia pendaftaran pendaftaran nomor 1. Masalahnya sekarang punya cerdik, nggak punya. Pak ya. Apa, Bu? Nggak dengar. Kalau yang kemarin itu 50 apa namanya? 58. Nah, saya yang ini nih 80 membludak jadinya. Nggak, Dari ibu ada cerdik nggak? saya enggak punya cerdik. Ya udah, kita anggap Nah, cerdiknya berapa ini, poin? kita anggap bisa, ibu bisa menang ketika nilai ibu ini tinggi-tinggian nih. Anggaplah yang ini main peluang aja lah. Ini yang semuanya sudah sama nih yang saya tanyakan Bapak Ibu ya. Karena soalnya ya tanyaan ini aja ya. Udah pasti sama lah ya. Ketika Iya, ada iya. tahu lah saya rasanya peluangnya. Ini kan kita anggap lah ini. Biasanya kok dalam soal gini dianggap itu 15% nggak belajar. 15% belajar serius. Sisanya 70% belajar sedang-sedang. 15% dari 60 berarti ada sekitar berapa tuh? 4 kali 15, 6 orang. 6 orang ya? 6, ya 6 orang. 6 orang yang nggak belajar. 6 orang yang belajar. Jadi tinggal ambil maka kuota-kuota ya Ibu 8356 perbandingan 1:1,2. Berarti nilai yang harus didapat ini bisa menang sih. Kalau nilainya 575 aja, ini udah menang ini. Tadi nggak ada cerdik ya. Ini kalau nggak ada cerdik. Enggak ada. Ya kalau misalnya ini kalau nilai ibu segini, kalau total 83 ini ibu nggak punya cerdik. 80 Pak, bukan Ya 80. 80-nya nggak punya cerdik. Ibu bisa menang dengan nilai 575. Ketika 80-nya punya cerdik 26 orang aja, maka kuota ini tinggal 30. Tinggal 30, bersaingnya adalah 70. Yang 70 kita anggap. Maka nilai 575 berat untuk lolos. Maka nilainya harus di atas 590. Ya sama aja, nilai 600 saja biar menang. Biar menang itu nilai Semoga. 600, langsung gitu. Oke, Bu, paham, Bu? Ya udah malam ya. Ada lagi Oke. tanyakan? Makasih Pak Pamir. Udah malam, Bapak Ibu. Ada lagi yang paling penting sama aja yang tanyakan kan? Kota-kota kan? Oke?
Pak, trik Pak. Apa Bu? Triknya Pak, supaya jawabnya Belajar pagi Bu, sering latihan belajar Maaf Pak, pagi. saya dulu mau bertanya ya. Yes. Silakan Bu. Silakan Bu, ada lagi. Kalau triknya Bu, saya bilang ya, banyak latihan, belajar pagi, jangan belajarnya malam. Jangan belajarnya malam, nggak boleh. Zoomnya boleh malam, tapi belajarnya nggak boleh malam. Kenapa? Karena nggak mungkin ya, nggak mungkin di sisa-sisa kemampuan atau namanya tenaga, jangan belajar. Kembalilah belajar sebelum subuh. Sebelum subuh bangun jam 3. Biasakan 3 minggu terakhir ini kan tanggal 21. 10 hari lagi ujiannya tanggal tujuan itu guru. Berarti ada 3 minggu lagi. 17 hari lagi. 2 minggu lah, 2 minggu. 2 minggu ini bangunlah jam 3 pagi untuk mengerjakan latihan. Belajar lagi lah untuk mengerjakan latihan yang sudah diberikan. Kenapa? Karena biar masuk langsung. Makanlah makanan yang bergizi ya. Sayurnya apa? Terong bergizi. Terong itu raja sayuran, jangan sepele ya. Makan apa lagi ya? Makanlah, minum madu lah, telur ayam kampung lah, dimbat ya. Banyak protein lah intinya. Pada saat itu ya ini kan tentang kesehatan, tentang yang namanya ilmu. Ilmu diserap ketika fisiknya kuat. Fisiknya kuat kapan? Tidur lebih cepat, tidur lebih cepat, bangun lebih cepat. Jadi bangunnya berapa? Bangunnya jam 3. Jam Habibie. 3. Nah, jam 3 itu harus bangun, jam 4 minimal. Untuk apa? Belajar. Habibie pernah berkata, dia selalu ranking 3 di dalam dulu dia kuliah di Jerman. Ranking 1-2-nya itu orang-orang Yahudi. Apa kata orang dia Habibie? Habibie bilang, kayak mana kalian belajar? Itu kan udah diterapkan dalam dalam agama kalian. Bahwasannya belajar terbaik adalah sebelum waktu subuh. Habibie terkejut, mereka mendalaminya luar biasa. Berarti belajar terbaik itu sebenarnya sebelum waktu subuh. Tidur lebih cepat, bangun lebih awal. Oh, itu emang luar biasa sudah Nabi. Berarti jam jam 3 pagi itu luar biasa harus bangun memang. Kalau mau nilainya jos. Tapi jangan salahkan juga nanti besok Pak nilai saya itu kan takdir juga. Jadi kadang-kadang kita sudah berusaha, takdir itu lain lagi. Jadi kita hanya ikhtiar saja, berusaha untuk bagaimana cara kita belajar gitu. Cara belajar yang baik adalah sebelum subuh. Sekali lagi, sebelum subuh bangun tiap hari 2 minggu nih. Yakinlah EQ akan sangat meningkat. Karena saya sudah merasakan sendiri ya. Saya selalu buat soal jam 3 jam 4 pagi. Saya buat soal. Ya mau capek, mau apa, mau itu ya. Itu saya bangunkan terus. Kenapa? Emang enak. Press lah otaknya. Gampang buat soal. Tapi kalau lah buat soalnya misalkan habis ngajar, ada waktu kosong, ay mati, itu nggak konsentrasi lagi buat soal. Apalagi malam gini nggak tidur aja bawaannya. Paham apa Ibu? Paham. Izin bertanya sekali lagi Pak, Ya, yang terakhir. silakan terakhir. tanya lagi Pak. Ya silakan lah, tanya lah. Pak, kenapa piloting 2 yang cerdik Karena itu piloting 1 itu tidak daftarnya terbaca tes P3K? karena piloting 2 udah habis pendaftarannya, paham Bu? Oh gitu ya. Iya, makasih banyak Pak. Udah ya, ada lagi. Tidur aku Bu, mau tidur aku nih udah ya. Ada lagi. Iya. Oke. Pak, mau bertanya Pak. Silakan Pak, silakan Pak. Bapak dulu, Bapak. Halo Pak, selamat malam Pak. Dari Nia Selatan Pak, atas nama Livernawati Goai Pak. Nah, gula. Mau nanya Pak, kira-kira Nias. nilai yang 2023 tahun 2023 yang lalu masih dipergunakan nanti Pak ya? Enggak. Iya ya. Enggak. Ibu dari Nias, Bu ya? Iya Bu, iya Pak. Saya dari kota Tanjung Merawa, Bu. Asal saya. Apa Pak? Saya dari Tanjung Merawa. Tanjung Merawa. Oh, Tahu lah Ibu, dari Serdang. iya. Nah, Maksudnya di Heeh. nilainya Ibu nggak dipakai lagi ya tahun 2001 ya. Nggak dipakai lagi, oke? 2023. Nggak Oke, dipakai. oke. Pak Berarti ya. Pak Ikal, taruh. Ibu Bapak dulu. Pak Ikal. Ibu guru-guru semua. Pak Ikal ada? Pak Ikal. Nggak ada lagi. Mohon maaf Pak ya. Ada lagi tanyakan? Udahlah ya. Pak, sebentar Pak. Silakan Bu, Ratna. Ya Pak, mau tanya. Saya ikut pendataan BKN. database dan saya punya serdik, cuman serdiknya PPG Prajabatan bisa dipakai ya Pak? Ya bisa lah. Namanya serdik, itu dipakai.
Berarti nggak membedakan antara Ya, antara enggak. serdik Ibu yang kan bisa daftar nomor satu kan? iya bisa. Cerdik ibu ada kan? Ada. Adakah juknis yang dibedakan serdik prajabatan serdik dalam jabatan nggak ada. Yang ada yang punya sertifikat pendidik. Selamat SJT Ibu 450. Pertanyaan saya, kuotanya berapa? Kuotanya 170 yang mendaftar 422. Menang lah, apalagi. Selamat Bu ya. Udah menang. Oh, tapi guru SMP, SMA Ya, masuknya ibu ke menang, ikut ibu guru kelas. Oh, menang, ibu menang. oh gitu. Baik, Pak, mau makasih Pak. bertanya Pak. Nah, oke silakan Pak. Saya Eh, Pak, Silakan Pak. saya Rega Wantara, guru PJOK di Muara Bungo Pak. Ya silakan Pak. Langsung aja Pak. Eh, jadi gini Pak, di tahun 2023 saya ikut ujian, itu pesertanya ada 61 Pak, Hmm. dan yang lulus 26. Sekarang, Sekarang nih kotanya ada 66 Pak, sedangkan saya terdata di ya database berapa BKN. kuotanya 66, pendaftarnya berapa? Belum tahu Pak, kalau tahun 2023-nya 61. Udah, kalau gini, Bapak bingung kan Pak? Iya Pak. Udah, Bapak kemungkinan besar menang Pak. Kenapa? Karena logikanya gini, Bungo itu ada sekitar guru itu kuotanya berapa? So, total guru Pak. Total guru berapa kuotanya main? Aduh, ntar dulu dah. Mana nih? Yang tahun 2023 itu Enggak Pak, enggak 61. 2003 lagi Pak, 2024 sekarang nih Pak. Berapa kuota guru? Yang 586 Pak. Berapa? 586. Nah, jangan Bapak bahas lagi 2023 Pak, itu udah habis. Yang administrasi udah Pak? Nggak tahu Pak. Cuma 595 ya, cuma nyampe nih. Ya, itu semua guru Pak. Ini kan kuota, iya kan? Iya. Kalau kota guru PJOK cuma 66 Pak. Iya, bukan. Bentar dulu Pak. Kuota guru total semuanya berapa? 586 kan? Itu yang apa Pak? Yang lulus administrasi Pak. Nah, ntar dulu, jangan jawab dulu, jangan jawab yang lain, jangan jawab dulu. 586 lulus administrasi, ya kan? Kuota Bungo guru total semua berapa? 678 kayak. Kuota Bungo berapa semuanya? Ntar saya nengok dulu. Aduh. 600. Formasinya 696. Gini nah nih. 96. 695 Yang daftar Formasi 696. Cepet Pak. Cepet Bu. Yang daftar cepet Bu. Biar tahu pulangnya. Yang daftar. Aduh. Yang daftar berapa? 596. 680. saja yang bicara, satu saja yang bicara. Bentar, yang lulus administrasi berapa? Kuotanya 696 guru total guru ya. Kuota Bungo gurunya total 696 Bapak Ibu, benar. Ntar saya nengok dulu lah. Baru ya, saya cek dulu. Ini biar tahu Bapak kuota PG dari PJOK tadi biar saya tahu langsung. Biar saya langsung tek selesai kalau ini. Kalau tahu. Ayo Bu, berapa yang lulus administrasi Bu? 692, Pak. 692. 92. Yang lulus administrasi. Iya, 662. Yang kuota gurunya 690. Itu semuanya Pak. Iya, saya pun paham Pak. Yang Bapak bilang tuh saya paham Pak. Kuota seluruhnya 696. Saya tuh paham Pak. Janganlah ngajarin lagi saya lagi kuota 696. Yang lulusnya administrasi 692 kan? Bener kan? Iya, Pak. Kuota guru SD, Iya. ntar dulu Pak, biar saya enak. SD berapa? SD 306. 396. Yang daftar? Nggak tahu. Oh, Pak. tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Belum Oke, tahu, gini. Pak. Sudah pastilah yang guru SD banyak diembat, karena nih pendaftarnya lebih banyak, ya kan? Kenapa saya bilang guru SD banyak diembat? Kan seluruh guru kan lari ke situ, bener nggak? Pakai peluang coba. Semua guru yang punya kesempatan larinya ke SD, bener nggak Bu? SMP bisa lari ke SD, bener nggak? Biologi. Iya, Pak. Nah, Iya. dah. Tadi yang PJOK kan? Pertanyaannya. Iya, Pak. PJOK 66, bener nggak? Betul. Dah. Semua lari ke 396 tadi SD. Kuotanya lebih besar daripada pendaftar. Yang guru PJOK ngopi aja lulus. Itu namanya mencari peluang. Makanya saya ajari dulu. Ini SD pendaftarnya sudah lebih 400 orang. Saya lihat dari ada nih keponakan saya sama warga Tegalung di
di apa Somel. Yang daftar guru SD itu 400 lebih orang. Maka guru yang lain kayak mana? Ya menang, apalagi kan orangnya nggak cuman segini. Bisa nyampe nggak logikanya? Nyampe nggak logikanya? Ngerti Pak, ngerti, ngerti. Nah, guru yang lain selain PGSD Kabupaten Bungo selesai P3K. Yang bersaing itu PGSD. Siap, yang tadi ibu-ibu itu jurusan apa yang tadi dari Bungo? PGSD atau bukan? Agama, Pak. Agama udah pasti menang lah, diam-diam aja menang itu. Nggak ada lagi Saya orang PGSD Pak. PGSD. PGSD ya bersaing, tetap belajar yang tadi ya. Tapi peluangnya saya rasa dari hitungan saya ini 80% menang. Kecuali guru PGSD. Kenapa? Karena yang berebut guru PGSD, bener nggak? Betul, betul, betul. Ya itu kan Ya, Pak. logika. Yang daftar ini 69, yang kuota 696. Yang orangnya cuma 692, kurang 4. Guru yang lain daftarnya ke SD 400 orang lebih. Sisanya ya udah pasti menang. Itu logika berpikir. Tetap ujian, oke? Yang guru SD tetap bersaing. Nilai berapa? 575 menang kau. Udah, tinggal ngongkang kaki aja 575. Kenapa? Karena sebagian besar besok gagal di SJT. Maksudnya gini, nilai SJT rendah, di bawah 350. Ketika nilai SJT-mu di bawah 350 itu nilai rendah, nggak boleh. Harus minimal 350 nilai SJT-mu. Ketika nilai SJT-mu 350, kau udah pasti menang. Paham, Bu? Pak, aman? Paham, Pak. Simpel-simpel aja. Selamat guru PJOK. Siapa lagi sainganmu nggak ada? Aman Bapak Ibu? Aman yang bungu aman? Aman, Ada lagi? aman Pak. Yang PGSD nilai SJT-nya harus di atas 350 biar menang. Yang manajerial, sosial kultural, dan wawancara dilihat jawaban aja itu tahu yang mana yang benar jawabannya. Kok tahu Pak? Ya saya sudah banyak pengalaman meluluskan orang di PPK ini. Jadi tahulah soal wawancara, manajerial, sosial itu lihat jawabannya tahu langsung mana jawabannya. Tapi kalau SJT, oh mabuk. Nah, karena nilai 350 harus di situ. Oke, paham Bapak Ibu ya? Sudah malam ya. Mohon maaf lahir batin saya ya. Saya juga mau tidur ya. Bangun jam 3 nanti mau ngerjain soal tryout tadi sisanya. Oke, mohon maaf Bapak Ibu yang belum kesempatan bertanya 7 orang lagi. Silakan bertanya di grup di WA saja ya. Nanti saya balas jam 3 pagi, jam 2 pagi saya akan balas WA. Dan kurang saya maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.